Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1101. Melampaui legenda. Semua orang memegangi kepala mereka dan berseru kaget. Ini terlalu mengejutkan, bukankah Xia Wukue berjuang untuk mengambil langkah maju? Namun, Ling Han sebenarnya meningkatkan kecepatannya saat ini. Xia Wukue mengepalkan tinjunya saat niat membunuh keluar dari tubuhnya. Orang ini memang mengesankan. Dia layak berteman, kata Su Jing dengan tenang. Dia secara alami bisa merasakan niat membunuh yang Xia Wukue miliki terhadap Ling Han. Namun, dia tidak peduli. Dia percaya bahwa dia tidak ada taranya, dan latar belakangnya juga terkemuka. Jadi, apa yang perlu dia takuti? Sao Sisi sangat cantik, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama mendengar nama Brother Su. Ini kehormatan saya untuk bertemu Anda hari ini." Meskipun Su Jing memiliki kemauan yang kuat, hatinya masih berkibar ketika dia melihat keindahan menakjubkan Sao Sisi. Dia buru-buru menggenggam tangannya untuk menghormati, dan berkata, "Aku juga sudah lama mendengar nama Lady Sisi. Sayang sekali aku tidak pernah bisa bertemu denganmu sebelumnya. Hehe, jika semua berjalan sesuai rencana, kita akan bertemu lagi di Majestic Heaven Sect, di mana kita akan menjadi sesama siswa," kata Duan. Tatapannya menyapu Ling Han, dan dia dengan ringan menjentikkan jarinya, berkata, "Pada saat itu, siapa yang tahu level apa yang akan dicapai orang ini?" Su Jing dan Sao Sisi mengangguk, ekspresi penuh harap di wajah mereka. Dalam hal kecakapan pertempuran saja, mereka pasti memiliki keuntungan yang menghancurkan atas Ling Han. Namun, ini karena tingkat budidaya Ling Han jauh di bawah mereka. Begitu dia mencapai tingkat yang sama dengan mereka, kemungkinan kecakapan pertempuran mereka akan sulit untuk dibedakan. Bahkan jika mereka masih lebih kuat, mereka masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan fisik Ling Han dan kemampuan pemulihan. Su Jing menggelengkan kepalanya setelah merenungkan ini sejenak, dan berkata, "Selain mengalahkannya dalam satu pukulan, benar-benar tidak ada metode lain. Jika tidak, seseorang akan kelelahan sampai mati olehnya." Dia merasa bahwa tidak ada cara untuk berurusan dengan pertahanan Ling Han. Dia hanya orang biasa yang rendah dari dunia kecil, tidak perlu menahannya dengan sangat hormat. Xia Wukue berkata. Wajahnya masih dipenuhi dengan jijik. Sao Sisi dan dua lainnya hanya tertawa kecil, tidak mau menjawab. Xia Wukue sudah membenci Ling Han dengan penuh semangat. Dengan konsepsi ini, bagaimana ia bisa menilai sesuatu dengan adil? Karena itu, tidak perlu mendengarkannya. Sementara itu, Ling Han terbang melalui formasi. Kemampuan destruktif dari patung-patung batu telah mencapai 4 bintang di atas tahap puncak tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Ling Han pasti akan terluka setiap kali dia diserang oleh serangan mereka, dan luka-luka ini juga cukup berat. Dengan demikian, dia tidak berani memperlambat dan melakukan yang terbaik untuk meminimalkan jumlah kerusakan yang dideritanya. Meski begitu, dia masih sering dipukul, menyebabkan tubuhnya menjadi penuh dengan luka. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati setelah menderita begitu banyak serangan. Namun, Ling Han nyaris tidak terpengaruh. Patung-patung batu dapat terus menyerangnya, dan dia akan terus mengisi melalui formasi. Semua orang terdiam saat melihat ini. Bagaimana mungkin orang aneh seperti itu ada? Apakah kamu benar-benar manusia? Apakah Anda yakin Anda bukan boneka yang ditempa dari logam surgawi? Tahap ke-9, panggung ini bahkan lebih mengerikan karena kemampuan destruktif patung-patung batu telah meningkat oleh bintang lain. Lubang berdarah akan muncul di tubuh Ling Han setiap kali dia dipukul oleh tinju mereka. Bahkan, tulang-tulangnya yang saleh pun mengerang. Ekspresi Xia Wukue dan 3 lainnya berubah secara drastis. Kecakapan pertempuran mereka masih di atas patung-patung batu ini,
namun mereka pasti akan terluka jika mereka terkena serangan mereka. Terlepas dari orang-orang aneh seperti Ling Han, sebagian besar orang memiliki kemampuan ofensif yang jauh lebih kuat daripada kemampuan bertahan. Bukankah kata pepatah, pelanggaran adalah pertahanan terkuat? Dengan kekuatan kita masih bisa menekan patung-patung batu dari tahap ini. Adapun tahap selanjutnya, mereka tidak melanjutkan kalimat ini. Pada tahap selanjutnya, setiap patung batu akan memiliki kemampuan destruktif yang setara dengan milik mereka. Jadi bagaimana jadinya jika ratusan demi ribuan patung batu ini menyerang mereka bersama? Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, mereka percaya bahwa mereka masih akan menang. Bahkan, mereka akan percaya diri bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Bagaimanapun, patung-patung batu ini hanyalah boneka. Masing-masing seperti anak kecil yang menggunakan alat dewa tertinggi. Ancaman yang ditimbulkannya memang hebat, namun orang masih bisa meraih kemenangan tetap selama mereka menangani masalah itu dengan hati-hati. Namun, begitu jumlah patung batu meningkat ke apa yang mereka lihat dalam formasi patung batu, sama sekali tidak ada cara untuk mencapai kemenangan. Meskipun kita jenius bintang 6, kita hanya bisa mengakui kekalahan ketika dihadapkan dengan tahap terakhir. Jangan bilang bahwa seseorang benar-benar harus meningkatkan fisik dan kemampuan pemulihan mereka ke tingkat yang luar biasa untuk bisa lulus. Cao Sisi merenung sejenak sebelum berkata, apakah kalian pernah mendengar tentang keberadaan jenius 8 atau bahkan 9 bintang di galaksi yang jauh? Su Jing mengangguk dan berkata, aku memang pernah mendengar tentang rumor ini. Namun, jadi apa? Saya sudah menaikkan setiap tingkat kultivasi saya dengan sempurna. Namun kekuatan saya masih hanya 6 bintang. Mempertimbangkan beberapa teknik rahasia, saya dapat menggunakan kecakapan pertempuran 7 bintang. Namun, 8 bintang itu sulit dibayangkan. Jangan lupa bahwa jenius bintang 5 sudah dianggap sebagai legenda di galaksi kita. Senyum yang bermakna muncul di wajah Cao Sisi, dan dia berkata, karena kita sudah melampaui legenda, ini membuktikan bahwa legenda itu adalah sepenuhnya dapat direalisasikan. Dengan demikian, tidak akan mengejutkan jika para jenius bintang 8 atau 9 benar-benar ada. Ini, Su Jing dan Duan keduanya tertegun. Mereka sudah keajaiban luar biasa yang berdiri di puncak generasi muda. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka bisa melangkah maju. Hati Duan bergetar, dan dia berkata, mungkinkah legenda itu juga? Su Jing tanpa sadar berseru kaget, dan bertanya, kau juga pernah mendengar tentang legenda itu? Xiao Wukui akhirnya bergabung dalam pembicaraan mereka dengan enggan, berkata, apakah Anda berbicara tentang gunung dan sungai kelima? Benar-benar lelucon, gunung sungai Tier hanya memiliki 4 tingkatan kecil, dan ini adalah hukum kultivasi yang tidak bisa dipecahkan. Bagaimana seseorang bisa membentuk gunung dan sungai kelima? Cao Sisi setuju dengan sudut pandangnya, dan berkata, memang. Kita harus menjadi keajaiban yang paling kuat di dunia. Selain itu, kami membuka langit dari dunia kecil, dan kami juga telah meningkatkan setiap tingkat kultivasi menjadi sempurna. Namun, saya telah menemukan bahwa keempat pegunungan dan sungai saya telah membentuk keadaan yang sangat stabil. Sangat mustahil untuk membentuk gunung dan sungai baru. Su Jing dan Duan keduanya mengangguk setuju. Mereka secara alami berusaha untuk membentuk gunung dan sungai baru dan menjadi keajaiban ajaib setelah mendengar desas-desus. Namun, mereka tidak melihat harapan untuk sukses. Yang paling penting, ini hanya rumor, jadi mereka sendiri sangat tidak yakin. Mungkin itu adalah tugas yang mustahil untuk memulai. Ini menyebabkan kemauan keras mereka. Haruskah mereka benar-benar mengerahkan semua upaya mereka dalam hal ini? Jika ini benar-benar hanya rumor, mereka akan menderita kerugian yang terlalu besar. Namun, aku percaya bahwa sekarang mungkin untuk membentuk 5 pegunungan dan sungai. Mata Cao Sisi berkilauan dengan kecerdasan, dan dia berkata, kalau tidak, pembentukan patung batu ini benar-benar mustahil untuk dilewati. Su Jing mengangguk setuju, dan berkata, itu benar. Jika seseorang membentuk gunung dan sungai lain, mereka akan dapat memiliki kecakapan pertempuran setara dengan elit Sun Moon Tier Semu meskipun mereka belum benar-benar mencapai Tier Sun Moon. Kalau begitu,
Pasti ada harapan untuk melewati formasi ini. Pemikir hebat berpikir yang sama, saya pasti akan membentuk 5 pegunungan dan sungai. Jika saya tidak berhasil, saya tidak akan menerobos ke Sun Muntier, Duan, yang penuh dengan kepercayaan. Melanjutkan, saya akan menjadi keajaiban di puncak para peladang, atau saya akan mati mencoba. Setuju, Cao Sisi dan Su Jing keduanya mengangguk dengan serius. Sangat jarang menemukan orang lain dengan aspirasi yang sama di jalan menuju puncak kultivasi. Mereka tidak kesepian. Xiao Kue terlihat cuek. Namun, pikiran berputar di benaknya. Dia harus mengakui bahwa membentuk 5 pegunungan dan sungai adalah metode terbaik untuk melewati formasi ini. Ling Han mungkin menggunakan beberapa metode bengkok lainnya. Siapa lagi yang memiliki fisik yang aneh dan kemampuan pemulihan? Dia menyaksikan dengan cemburu ketika Ling Han melaju melalui tahap ke-9 dan menuju ke tahap akhir. Chapter 1102. Hadiah. Tahap 10. Jika tidak ada kejutan tersembunyi, kemampuan destruktif patung batu akan mencapai tingkat yang sama seperti Xiao Kue dan yang lainnya. Ini hampir mustahil untuk dikalahkan. Orang harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun di galaksi ini yang membentuk 5 pegunungan dan sungai. Dengan demikian, kekuatan 6 bintang sudah menjadi yang terkuat. Bagaimanapun, berapa banyak keajaiban dapat mencapai kekuatan 6 bintang? Untuk mencapai tingkat ini, mereka harus membuka langit dari dunia kecil. Bahkan jika ada lebih banyak keajaiban selain Xiao Kue dan 3 lainnya, mereka kemungkinan besar berjumlah dalam 1 digit. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Namun, sekarang, puluhan ribu patung batu yang memiliki kemampuan destruktif pada tingkat ini menyerang Ling Han dengan kejam. Xiao Kue dan 3 keajaiban lainnya tanpa sadar menarik napas dingin. Jika itu mereka hanya akan bisa bertahan selama beberapa detik di bawah serangan tanpa henti dan kejam seperti itu. Jika mereka tidak menggunakan kartu truf mereka, bahkan mungkin mereka tidak akan bisa lari dari formasi. Sementara itu, Ling Han akhirnya ditantang. Tidak hanya darah akan menyembur dari tubuhnya ketika dia dipukul oleh patung-patung batu, tetapi dagingnya juga akan terbuka. Bahkan, tulang-tulangnya yang saleh pun tertutupi oleh retakan. Mereka tidak pecah, tetapi jika dia dipukul beberapa kali lagi, mereka pasti tidak akan bisa tetap utuh. Berapa banyak patung batu dalam formasi ini? Peng, 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 pola-pola surgawi menyilaukan, dan tinju beterbangan. Pa, suara patah tulang terus-menerus keluar dari tubuh Ling Han. Suara itu sangat jelas meskipun dia terlibat dalam pertempuran yang intens. Dia pasti tidak bisa bertahan lagi. Semua orang mengalami kecemburuan, terutama keajaiban yang percaya bahwa mereka nomor 1 di dunia. Mereka tentu berharap tidak ada yang bisa melampaui diri mereka sendiri. Dengan demikian, bahkan Cao Sisi dan 2 keajaiban lainnya yang tidak memiliki konflik dengan Ling Han tidak ingin melihatnya lewat. Kepercayaan diri mereka akan sangat terpukul jika ia bisa lewat sementara mereka tidak bisa. Saat ini, Ling Han menderita patah tulang dengan setiap langkah yang ia maju. Bagaimana mungkin dia bisa melewati tahap terakhir? Dia hanya akan berakhir dihancurkan menjadi bubur kertas jika dia dengan keras kepala terus maju. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Kue. Saat ini, dia benar-benar berharap bahwa tekad Ling Han akan lebih tegas. Jika Ling Han melanjutkan, itu akan menghindarkannya dari kesulitan harus berurusan dengan dirinya sendiri. Pertahanan Ling Han terlalu aneh, dan bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Meskipun ini tidak cukup memuaskan kebenciannya, siapa dia? Apakah dia perlu terlalu repot dengan orang biasa yang rendahan? Dia akan bahagia selama Ling Han meninggal. Ling Han terus menumpahkan darah saat dia maju. Tubuhnya telah terdistorsi secara signifikan. Serangan dari patung-patung batu terlalu terkonsentrasi, dan bahkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya tepat waktu. Gelombang serangan kedua dan ketiga tiba pada saat ini, dan ini menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih parah. Tulang surgawinya pulih, namun mereka melakukannya di tempat yang salah. Namun, ini tidak masalah, karena mereka akan segera hancur atau hancur lagi. Ling Han nyaris tidak punya waktu untuk bernapas. Masih,
Setengah panggung, Ling Han diam-diam memperhatikan kemajuannya dalam pikirannya. Dia sudah menyelesaikan setengah dari tahap ke-10, dan ini memenuhi dirinya dengan keyakinan. Dia menggunakan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan, yang secara instan menyembuhkan semua lukanya. Dia meraung keras dan segera meningkatkan kecepatannya. FCK, para penonton di kedua sisi semuanya tercengang. Sementara itu, serangkaian kutukan melintas di benak mereka. Aneh, orang ini jelas aneh, kamu tampak seperti baru saja akan gagal. Namun tiba-tiba kamu menjadi energi dan penuh semangat lagi. Apakah kamu sengaja mengacaukan kami? Ling Han berhenti menyerang, dan melepaskan pola gravitasi surgawi dengan sekuat tenaga. Kakinya menjadi kabur saat dia menaikkan kecepatannya ke ekstrim. 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, garis finish sudah di depan mata. Semua orang menyaksikan dengan tegang. Meskipun Ling Han tiba-tiba melepaskan ledakan kekuatan ledakan, serangan patung batu itu tidak menjadi lebih lemah. Dia dipukuli tanpa bisa dikenali dalam waktu singkat. Tulangnya yang patah menjadi terbuka dan jelas untuk dilihat semua orang. Apakah dia masih manusia? Dia tampak seperti tumpukan daging yang hancur. Namun, tumpukan daging yang hancur ini masih terus bergerak maju. Pada saat yang sama, tulang Ling Li yang saleh memancarkan sinar menyilaukan yang dipenuhi dengan aura keabadian. 10 langkah terakhir, biaya, Ling Han mengertakkan gigi. Peng, 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 dia diserang dengan kejam, dan dia merasa seperti akan mati. Saat ini, dia benar-benar ingin mencari perlindungan di menara hitam. Namun, dia sudah berhasil sejauh ini, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Untungnya, dia telah melumpuhkan dirinya sendiri beberapa kali ketika dia mengalami kesusahan surgawi. Jadi, dia sudah sedikit terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Kalau tidak, itu benar-benar mungkin bahwa dia akan kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Dia mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan. Namun, bahkan efek dari true fluid indestructible akan berkurang secara signifikan ketika digunakan secara berurutan. Itu hanya cukup untuk membantunya bertahan. 8 langkah, 5 langkah, 3 langkah, Ling Han meraung dan menyerbu ke garis finish. Weng, lingkungannya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Ling Han berbaring di lantai, dan dia menemukan bahwa patung-patung batu di sekitarnya telah menghilang. Namun, penonton di kedua sisi juga tidak ada di sini. Tampaknya dia memasuki ruang lain dengan lompatan terakhirnya. Peng, tablet batu muncul, tampaknya dipotong dari batu giok putih. Itu bahkan memancarkan cahaya lembut. Ada kata-kata di tablet batu. Ling Han tidak membacanya, malah memilih untuk menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tablet batu setelah memulihkan beberapa kecakapan pertempurannya. Ketika saya masih muda, saya dibebankan ke sekte wayang sendirian, menghancurkan semua 1 juta boneka mereka. Prestasi ini menduduki peringkat pertama dalam semua sejarah. Ini adalah duplikat dari formasi itu, dan saya meletakkannya sehingga generasi masa depan dapat mengingat kebesaran saya. Orang masa depan, meskipun Anda melewati formasi ini, Anda harus menyadari bahwa saya telah mengurangi kecakapan pertempuran formasi patung batu dengan margin yang signifikan. Namun, karena kamu bisa lulus, kamu hanya cukup kuat untuk layak dipuji. Anda memiliki beberapa sikap saya, jadi saya akan memberi Anda hadiah. Pastikan untuk mengingat kekuatan dan kemurahan hati saya. Tidak banyak kata, dan Ling Han bisa membacanya dengan cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi meringis. Orang yang meninggalkan tablet batu ini terlalu narsis. Aku hanya berada di titik paling ekstrim sekarang, jadi ketika aku mencapai level sempurna aku bahkan tidak perlu mencapai tahap puncak tulang-tulang salehku akan melambung untuk mencapai kekuatan logam godly level 5. Apa bedanya bahkan jika formasi patung batu ini 10 kali lebih kuat? Apapun, tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang sudah mati untuk surga. Tahu berapa lama? Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat pandangannya ke atas loh batu karena disinilah ganjarannya. Aku bahkan tidak tahu nama orang narsis itu. Ling Han menemukan 4 benda di atas loh batu, 3 lembar kertas dan bola logam hitam. Segel Vajra, segel singa,
segel awan cepat, dan apa bola ini? Untungnya, masih ada beberapa kata di belakang tablet batu yang menggambarkan kegunaan 4 item. Vajrasil bertindak pada tubuh dan dapat meningkatkan pertahanan seseorang ke puncak Sun Moon Tier. Terkesiap, ini luar biasa. Segel Vajra dapat digunakan antara 1 hingga 10 kali, tergantung pada berapa lama segel itu diaktifkan selama setiap penggunaan. Ling Han mengambil segel Vajra. Ada simbol-simbol aneh yang tergambar di segel dan memancarkan aura kuno dan berat. Apakah ini nyata? Ling Han menimbang segel di tangannya dan berkata, jika deskripsi itu bisa dipercaya, aku tidak perlu takut bahkan ketika aku menghadapi elit Sun Moon Tier. Namun, sangat mungkin bahwa saya akan menggali kuburan saya sendiri jika senior tua ini bercanda dengan saya. Ini sepenuhnya mungkin. Orang bisa mengatakan bahwa senior yang tua itu narsis dan sedikit keluar dari sentuhan hanya dengan membaca pesan yang dia tinggalkan di tablet batu. Saat diaktifkan, Lion Seal dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke puncak Sun Moon Tier. Ini juga dapat digunakan antara 1 hingga 10 kali. Quick Cloud Seal dapat meningkatkan kecepatan seseorang ke puncak Sun Moon Tier. Ini juga dapat digunakan antara 1 hingga 10 kali. CK. Luar biasa, sangat luar biasa. Ling Han mengambil bola logam hitam itu dan bergumam, ini sebenarnya boneka Sun Moon Tier. Luar biasa, dia melihat instruksi pada tablet batu dan kemudian melemparkan bola logam hitam ke udara setelah menekannya beberapa kali. Bola logam langsung berubah, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Bentuknya juga berubah, dan lengan dan kaki mulai memanjang dari bola. Tidak lama sebelum itu berubah menjadi orang logam. Chapter 1103. Pergi solo. Untuk mengkonfirmasi apakah itu asli atau palsu, kita hanya perlu memiliki Asura Demon Emperor masuk dan mengujinya. Ling Han menyingkirkan boneka itu. Tidak ada batu asal sejati dimasukkan ke dalam. Karenanya, ia hanya bisa melakukan beberapa transformasi sederhana. Itu tidak dilengkapi dengan kekuatan nyata. Ketika dia meletakkan boneka itu, cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya. Setelah dia muncul dalam formasi patung batu, orang-orang berlari ke arahnya dari kedua sisi. Seolah-olah tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa dia sebelumnya telah menghilang selama periode waktu tertentu. Meskipun periode waktu ini tidak lama, masih selama beberapa saat, namun belum satu orang yang menyadarinya. Sarana elit besar benar-benar luar biasa. Ling Han menguasai. Baik Sui Yanyu dan Ding Ping berlari, kekaguman di wajah mereka tidak sedikit pun tersembunyi. Itu benar-benar terlalu sulit. Bahkan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti Xia Wukui hanya bisa menyerah. Tetapi Ling Han, yang hanya berada di ekstrim tinggi, sebenarnya berhasil lulus ujian. Dengan perbandingan seperti itu, jelas betapa luar biasa pencapaian itu. Selamat, Saudara Ling. Sao Sisi dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Sementara itu, Xia Wukui berpunuk dengan dingin. Dia sedikit ragu, dan kemudian pergi dengan pria yang memegang tombak dan bawahannya yang lain. Dia ingin membunuh Ling Han, tetapi pergi dengan situasi saat ini, sepertinya sulit untuk melakukannya. Mengesampingkan pertahanan Ling Han yang aneh itu, Sao Sisi dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkannya melakukannya. Karena itu, ia memilih untuk pergi. Apa yang tidak dilihat mata, hati tidak berduka. Beberapa orang datang untuk memulai percakapan dengan Ling Han, tetapi dengan Sao Sisi dan yang lainnya di sana, kehadiran mereka benar-benar terlalu kuat, sangat mengintimidasi massa sehingga mereka hampir tidak dapat berbicara. Tak lama kemudian, mereka pergi juga. Sao Sisi dan yang lainnya berpikiran untuk berteman dengan Ling Han dan memastikan sikap mereka sangat rendah hati. Namun, ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Jadi, mereka berempat membuat perjanjian untuk duduk dan mengobrol manis setelah masuk ke sekte surga-surga. Kerumunan bubar. Semua orang merasa sedikit kecewa karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ling Han telah keluar dari formasi patung batu, namun belum mendapatkan hadiah. Meskipun mengalami kesulitan seperti itu,
dia tidak mendapatkan apapun. Ini tentu saja mengecewakan. Ketika massa telah menyebar, Ling Han melemparkan bola logam itu dan berkata, "Asura kecil, coba masuk ke boneka ini." Dia sudah mengisi True Origin Stone. Kaisar Asura Iblis dengan cepat melakukan apa yang diperintahkannya. Bang! Boneka berbentuk manusia ini segera menghentakkan kaki ke bawah, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Master, ini adalah boneka Sun Moon Tear, dia mengucapkan dengan suara bergetar, hampir akan pingsan. Sebelumnya, ketika dua boneka Tear Sun Moon Semu telah hilang, dia hampir mati karena sakit hati. Setelah memiliki kekuatan luar biasa, dan kemudian kehilangan kekuatannya, siapa yang sanggup menyembunyikannya? Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah waktu sekitar 1 tahun berlalu, tuannya akan mendapatkan boneka Sun Moon Tear yang sebenarnya. Ini terlalu luar biasa, cobalah. Tingkat apa yang telah dicapai? Tanya Ling Han. Setelah Kaisar Setan Asura membuat beberapa gerakan, dia menjawab, sebagai balasan kepada guru, itu seharusnya berada di ekstrim sedang dari Sun Moon Tear. Hanya dalam ekstrim sedang. Ling Han sedikit tidak puas, tapi karena sudah bebas, permintaannya tidak boleh terlalu tinggi. Bukan, dia mengangguk, dan berkata, boneka ini milikmu untuk digunakan. Terima kasih Tuan. Asura kecil ini akan bekerja lebih keras, berhati-hati dan teliti. Teliti, berusaha sekuat tenaga. Kaisar Setan Asura sekali lagi menyatakan posisinya. Dia sekarang telah mendapatkan boneka dari Sun Moon Tear, tetapi dia tidak berani memikirkan sedikit pun tentang pemberontakan. Keliarannya telah lama hilang oleh Ling Han. Dalam benaknya, karena Ling Han bisa memberinya boneka Sun Moon Tear untuk digunakan dengan hati yang ringan, ini berarti ia memiliki kartu truf yang lebih kuat di tangannya, dan dapat dengan mudah menaklukkannya. Dia tidak salah menebak bagian ini. Namun, bahkan jika Ling Han tidak memiliki sesuatu seperti Vajra Seal, dia masih bisa dengan mudah merebut kembali Kaisar Iblis Asura. Tingkat akal surgawi Demon Kaisar Asura terlalu rendah. Setelah semua, Ling Han hanya perlu menggunakan teknik 7 bunuh menundukkan jiwa untuk menjatuhkannya, dan kemudian dengan mudah menariknya ke menara hitam. Pada saat itu, ia kemudian dapat dengan mudah melakukan apa yang diinginkannya. Ling Han menyembuhkan tubuhnya terlebih dahulu karena tidak lagi menjadi sasaran serangan patung-patung batu. Dengan penyaluran gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, kemampuan pemulihannya luar biasa, dan segera, ia menjadi sama sekali tidak terluka. Dia berubah menjadi jubah baru, dan tersenyum berkata, "Ayo pergi." 3 orang dan 1 boneka berangkat, melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Ling Han memberitahu Sui Yanyu dan Ding Ping bagaimana dia mendapatkan 3 anjing laut surgawi dan boneka itu. Orang yang dimakamkan di sini, siapa sebenarnya itu? Rasanya tidak seperti kuburan. Bagaimana dia bisa begitu santai dan halus setelah mati? Sui Yanyu dan Ding Ping sama-sama merasa itu tidak bisa dibayangkan. Bayangkan saja, Anda bisa saja mengubur diri Anda dengan baik dan benar. Jadi mengapa Anda membuat begitu banyak kejenakaan? Tidak mau tetap kesepian, gumam Ling Han. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Mungkin elit besar ini menyanyikan pujiannya sendiri karena dia tidak ingin dilupakan. Esensi kehidupan di sini sangat menakjubkan. Tidak hanya bisa meningkatkan level kultivasi seseorang, itu juga bisa menyembuhkan luka tersembunyi yang telah diterima selama kultivasi, dan sepenuhnya merawat tubuhnya. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Beberapa hanya memilih untuk tidak melanjutkan penjelajahan, berpikir bahwa kemampuan mereka terlalu lemah, dan mereka tidak akan mampu memenangkan yang lain. Karena itu, mereka menemukan tempat yang tenang, berhenti, dan mulai mengolah dan merawat diri mereka sendiri. Merawat tubuh mereka dengan kondisi prima secara alami bermanfaat untuk penanaman. Tuan, saya telah menerobos. Hanya setelah beberapa hari, Ding Ping berseru. Dengan pil alkimia Ling Han dengan paksa mengalir ke dalam dirinya, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Ini adalah alam abadi, dan relatif mudah bagi seseorang untuk maju di wilayah fana tingkat budidaya. Dalam hal kondisi mental, ia memiliki pohon reinkarnasi. Jika bukan karena fakta bahwa Ding Ping masih harus maju ke puncak kekuatan 19 bintang, dia bisa menerobos sejak lama.
Ling Han berdiri menjaganya. Bahkan di galaksi, peraturan surgawi Dao ada di mana-mana. Segera, guntur surgawi bisa didengar, dan kilat mulai menyerang dengan marah pada Ding Ping. Ding Ping telah memupuk Shattering Void Tier hampir dengan sempurna, tetapi karena dia bukan penguasa dunia kecil, dia tidak memiliki harapan untuk mencapai kekuatan bintang 20. Namun, 19 bintang masih sangat luar biasa. Ini memungkinkan kecakapan pertempurannya menjadi sangat menakutkan, dan kesengsaraan surgawi yang harus dialaminya relatif lebih mudah. Setelah setengah hari, dia juga maju ke level immortal. "Tuan, bolehkah saya bepergian sendiri?" Dia dipenuhi dengan kerinduan, berharap bahwa dia bisa seperti ketiga pamannya, bepergian secara luas dan belajar melalui pengalaman sendiri. Ling Han tersenyum tipis, dan bertanya, "Jadi, sayapmu sudah mengeras?" Ding Ping sangat takut sehingga dia cepat berlutut, dan berseru, "Murid tidak berani." Ling Han berpikir sejenak, lalu mengeluarkan jimat awan Swift, dan menyerahkannya kepada murid ini. Dia berkata, "Ambillah. Dalam situasi berbahaya, itu akan membantu Anda melarikan diri. Di masa depan, kita akan bersatu kembali di pintu masuk." "Tuan." Ding Ping sangat tersentuh. Ini adalah sesuatu yang diperoleh tuannya dengan selamat dari pembentukan patung batu dan sangat berharga. "Ambillah," kata Ling Han tersenyum. Dia memiliki Subtle Cloud Piercing, sehingga Swift Cloud Talisman tidak berguna baginya seperti yang dipikirkan orang. Ding Ping berlutut dan membungkuk dengan hormat ke arah Ling Han. Baru pada saat itulah dia mengambil jimat awan Swift dan pergi dengan langkah besar. "Apakah Anda benar-benar merasa nyaman?" tanya Sui Yanyu. Ling Han tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bocah itu sudah dewasa, jadi aku harus membiarkannya melambung. Terlebih lagi, ketika aku berada di level kultivasi yang saat ini ia jalani, bukankah aku berlari sendiri ke ibu kota kekaisaran dan merayu seorang gadis cantik?" Sui Yanyu tahu bahwa dia sedang menggodanya, dan tidak bisa tidak memutar matanya. Namun, pada saat yang sama, dia sedikit senang. Wanita mana yang tidak suka mendengar cintanya yang memuji kecantikannya? Ling Han tertawa keras, melingkarkan tangannya di sekitar kecantikan menggoda ini, dan menciumnya. Sui Yanyu sangat malu, dan menunjuk ke Asura Demon Emperor, berseru, "Masih ada seseorang di sini?" Kaisar Iblis Asura tertegun, dan buru-buru berjongkok dan menggonggong seperti anjing. Dia bahkan ingin mengibas-ngibaskan ekornya, namun menyadari bahwa dia bukan lagi serigala itu. Tanpa sadar, dia merasa sedikit canggung, dan menyeringai malu, berkata, "Nyonya, jangan menganggap Asura kecil ini sebagai pribadi, dia memang sangat tidak tahu malu." Chapter 1104. Hutan Laut. Ling Han dan Sui Yanyu berhubungan intim satu sama lain, dan jika mereka bersumpah Kaisar Asura Setan karena menghalangi, Ling Han akan menariknya ke Menara Hitam, yang membuat Kaisar Setan Asura sangat jengkel. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia hanya dibentuk dari masa Ki Iblis yang kacau, dan bukan manusia. Kalian hanya saling berpelukan, tetapi bahkan jika kamu melakukan ini dan itu, di matanya, itu tidak berbeda dengan melihat dua anjing. Tentu saja, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu bahkan jika dia mati. Kalau tidak, ada kemungkinan dia benar-benar akan dibunuh. Berjalan di dataran luas ini, sepertinya tidak ada akhir. Ini akan membuat banyak orang menjadi tidak sabar, dan akhirnya menyerah. Waktu berlalu, hari demi hari. Tingkat budidaya Ling Han dan Sui Yanyu melonjak. Dengan alchemy Emperor ditambahkan dengan pohon reinkarnasi, akan sulit bagi tingkat budidaya mereka untuk tidak melambung. Setelah setengah bulan, tingkat budidaya Sui Yanyu telah mencapai tahap akhir dari ekstrim menengah. Ini sangat menakjubkan. Ling Han masih membutuhkan sedikit waktu untuk mencapai tahap puncak ekstrim yang tinggi. Setelah semua, semakin tinggi tingkat budidaya, semakin lambat akan maju. Akhirnya, dataran luas tidak lagi muncul di depan mata mereka. Sebaliknya, lautan besar muncul. Namun,
Laut besar ini sangat aneh. Dasar laut terhubung ke dataran. Bahkan dapat dikatakan bahwa dataran itu adalah bagian dari laut raksasa, dan air lautnya hanya dihilangkan. Di depan mereka, dinding air tiba-tiba muncul. Ia bangkit dari cakrawala dan bergelombang di sana. Sementara itu, dasar laut tidak lagi membosankan dan sepi, tidak mengandung apa-apa. Sebaliknya, hutan tumbuh di sana. Hutan laut. Setiap pohon berakar di dasar laut dan memiliki batang yang tingginya beberapa puluh ribu meter. Namun, mereka sangat fleksibel. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah pohon, akan lebih tepat untuk memanggil mereka gulma, meskipun mereka terlihat sedikit mengejutkan. Daun-daun pohon melambai ringan. Kebanyakan dari mereka bahkan lebih besar daripada seluruh rumah, jadi jika ada yang bersembunyi di belakang mereka, akan sangat sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Air laut memiliki efek yang sangat kuat untuk menghalangi indera surgawi, dan penglihatan mereka tidak mampu melihat melalui daun-daun ini. Dengan demikian, bahkan jika mereka yang masuk di sini tidak buta, daerah itu masih berhasil menurunkan tingkat sensitivitas indera surgawi. Hati-hati dengan aula malam gelap, Sui Yanyu segera memperingatkan. Sebelumnya, karena tindakan elit besar, pembudidaya dari tingkat budidaya yang berbeda dipisahkan tanpa sepengetahuan mereka, tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka telah melihat elit dari Sun Moon Tier. Jelas sekali bahwa orang-orang yang terpisah kembali dikumpulkan bersama tanpa sepengetahuan mereka. The Dark Knight Hall sudah tahu bahwa Ling Han tidak mudah untuk dibunuh, jadi jika mereka sekali lagi memobilisasi seorang pembunuh, dia pasti akan berada di Sun Moon Tier. Sebelumnya, tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu, tapi sekarang, itu mungkin tidak terjadi. Mungkin seseorang terbaring dalam penyergapan di hutan laut, menunggu mereka. Ling Han mengangguk. Dia percaya diri, tetapi jelas tidak sombong. Dengan kemampuannya saat ini, Sun Moon Tier akan dapat membunuhnya. Fisiknya dari logam tingkat 4 godly akan menjadi tidak berguna juga, bahkan jika beberapa tulang ketuhanannya tidak hancur, rohnya pasti akan runtuh, dan dia masih akan mati. Untuk berdiri melawan Sun Moon Tier, bahkan jika itu adalah Sun Moon Tier yang paling rendah, dia harus mencapai level 10 bintang setidaknya. Dan untuk mencapai 10 bintang di tier Sungai Mountain, ia harus terlebih dahulu membentuk Sungai Mountain kelima, dan mencapai kesempurnaan dalam budidaya. Ling Han masih agak jauh dari langkah ini. Jangan khawatir, Tuan. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Selama aku di sini, aku pasti akan memastikan keselamatanmu. Asura Demon Emperor berkata dengan percaya diri, menepuk dadanya dengan pasti. Ayo pergi, mereka masuk ke hutan laut. Untung ada perubahan, karena itu berarti mereka berjalan ke arah yang benar. Jika tidak, jika mereka terus berjalan berputar-putar di dataran, di mana akhirnya, syukurlah, air laut hanya menyusutkan jarak yang bisa diliputi oleh akal surgawi berkali-kali, dan tidak memiliki regulasi khusus yang menekannya tidak seperti di Laut Bintang. Oleh karena itu, bahkan jika pertempuran dimulai di dalam air, kemampuan para pembudidaya tidak akan terlalu lemah. Tidak hanya hutan bawah laut raksasa di sini, ada juga ikan raksasa yang berenang di antara pepohonan. Mereka benar-benar ikan besar, dan panjangnya beberapa puluh ribu meter. Sentakan ekor ikan mereka, dan tsunami besar akan ditimbulkan. Bahkan elit Sun Moon Tier tidak akan bisa menstabilkan diri mereka sendiri, dan akan tersapu jauh oleh gelombang yang kuat. Bahkan jika ikan besar ini bukanlah binatang iblis, hanya kekuatan tubuh fisik mereka saja sudah cukup menakutkan. Itulah mengapa kekuatan dianggap sebagai bagian terpenting dari kecakapan pertempuran. Bahkan jika ikan besar ini bukan binatang iblis, kecakapan pertempuran mereka sudah cukup untuk mengguncang elit Sun Moon Tier. Gulma di hutan bawah laut memiliki ketangguhan yang luar biasa. Kalau tidak, mereka akan tercabik-cabik dengan beberapa sentakan ekor ikan-ikan kolosal ini. Ling Han dan Sui Yanyu berjalan di antara mereka, merasa bahwa mereka sangat kecil. Tentu saja, tidak semua makhluk begitu besar. Ling Han telah melihat beberapa ikan kecil, tetapi ikan kecil ini juga beberapa puluh meter panjangnya. Namun, dibandingkan dengan tubuh ikan raksasa,
yang panjangnya beberapa puluh ribu meter, mereka benar-benar hanya bisa disebut ikan kecil. Namun, sementara ikan besar tidak keras, ikan kecil itu. Ikan-ikan raksasa tidak bisa repot-repot menghabiskan waktu dengan pembudidaya, tetapi ikan-ikan kecil itu sangat kejam. Saat mereka menemukan keberadaan pembudidaya, mereka akan segera menyerang dengan berani. Ikan kecil ini sangat aneh. Semua sisik mereka terbuat dari logam, dan gigi mereka setajam pisau, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyeramkan. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Sisik logam mereka memiliki efek pertahanan yang sangat kuat, dan gigi mereka sangat tajam. Jika seorang kultivator dari tingkat yang sama ingin melawan mereka, tanpa kecakapan pertempuran yang luar biasa, ada kemungkinan besar dia akan menderita banyak. Ling Han, bagaimanapun, tidak takut. Sebaliknya, dia senang. Dia hanya khawatir tidak memiliki logam godly tingkat 2 untuk meningkatkan kekuatan pedang iblis-iblis. Bukankah bahan-bahan ini dikirimkan langsung ke depan pintunya? Ledakan. Seekor ikan mengibaskan ekornya, menghasilkan gerakan yang kuat. Itu dibebankan pada Ling Han, dan air berdesir saat bergerak, menyebabkan seseorang tidak dapat mempertahankan pijakannya. Ling Han membuka semua pori-pori di tubuhnya dan mencurahkan origin power. Tiba-tiba, dia melesat keluar seperti anak panah, menyerbu ke arah ikan itu. Kekuatan ikan ini hanya setara dengan tingkat ekstrim sedang dari tingkat sungai gunung, jadi bagaimana mungkin itu cocok untuk Ling Han? Dalam beberapa gerakan, Ling Han dengan bersih merobek semua sisik tubuhnya, dan itu telah menjadi ikan telanjang. Aku akan mengampunimu. Ling Han menyeringai. Dengan lemparan yang kuat, dia membuang ikan itu. Setelah menyerap esensi logam surgawi dari sisik ikan, Divine Demon Sword mengalami sepotong dorongan. Tentu saja, itu hanya sepotong. Namun, tidak lama kemudian, ikan itu berenang kembali ke arah mereka. Ciri khasnya terlalu jelas. Semua sisik ikannya telah dihilangkan, dan di tempat ini, itu harus menjadi satu-satunya yang seperti ini. Namun, tidak semuanya kesepian. Sebaliknya, ia membawa sekolah besar dari jenisnya. Setidaknya beberapa ratus ikan yang kejam menyerang, masing-masing dari mereka memamerkan gigi tajam mereka, mendidih dengan niat membunuh. Bagaimana rasanya memiliki perbuatan baikmu dibayar dengan kejahatan, goda Sui Yanyu? Ling Han tertawa keras, dan berkata, kenapa aku merasa ini hadiah? Benar, itu hanya beberapa ratus ikan ganas. Di depannya, mereka benar-benar kurang sebagai lawan, dan hanya di sini untuk meningkatkan derajat pedang setan surgawi. Dia menyerbu keluar, pedang iblis-iblisnya menjentikkan, menusuk, mengiris, dan menebas. Sisik ikan banyak dirobohkan oleh serangannya, dan berubah menjadi debu. Esensi mereka, sementara itu, diserap oleh pedang setan surgawi, yang memungkinkannya untuk dengan cepat maju ke tingkat logam tingkat 3 dewa. Meskipun hanya ada beberapa ratus ikan, harus diketahui bahwa ini hanyalah ikan kecil, bahkan satu pun beberapa puluh meter panjangnya, jadi jumlah logam godly sangat mengejutkan. Ketika Ling Han telah membunuh sebagian besar ikan ini, pedang setan surgawi tiba-tiba bersinar cemerlang, dan sekali lagi, perubahan kualitatif terjadi. Dan dalam proses ini, Ling Han juga memasukkan niat bela dirinya ke dalam, langsung membentuk 23 pola surgawi. Terakhir kali, Ling Han tidak siap, dan dengan demikian hanya mengukir 7 pola surgawi. Tetapi dia siap kali ini, jadi dia secara alami dapat meletakkan lebih banyak pola surgawi. Alat dewa tingkat 3, Ling Han sangat gembira. Dia memberikan tebasan yang ceroboh, dan Hong, pedang rai sepanjang 3000 meter tersapu. Pu. Setidaknya setengah dari ikan yang kejam telah dipotong setengah oleh pedang rai ini. Chapter 1105. Tricolor Wind dan Fire Lotus. Ling Han sangat senang dia tidak menaruh banyak kekuatan dalam pukulan ini. Itu benar-benar kekuatan pedang setan surgawi sendirian. Itu jelas hanya alat dewa tingkat 3. Tetapi karena niat bela dirinya terukir di atasnya, itu sebenarnya memiliki kekuatan di atas levelnya.
itu pasti mampu mencocokkan alat dewa tingkat 4. Jadi, bahkan peralatan dewa bisa memiliki kemampuan bertarung tingkat melampaui. Sua, ikan keras yang tersisa dengan buru-buru mengibaskan ekornya dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sebelumnya, Ling Han hanya menodai mereka, tetapi tidak membunuh mereka, yang membuat ikan-ikan keras ini tidak memiliki keraguan untuk menyerangnya. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa pria ini bukan orang suci dan tidak boleh dianggap enteng, mereka secara alami membuat liburan cepat. Jadi ini adalah pedang surgawi terbesar di dunia? Sui Yanyu secara alami melihat Jin Zihui, dan tahu bahwa dia datang terutama untuk memberikan pedang kepada Ling Han. Ling Han mengangguk dan menjawab, "Aku berutang budi padanya." Sui Yanyu tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar bantuan besar, tapi saya percaya bahwa hanya di tangan Anda pedang ini benar-benar akan mencapai puncaknya. Bagi seorang pendekar pedang, inilah yang paling ingin dilihatnya. Kalau tidak, jika itu disembunyikan di tangannya sendiri, itu hanya akan menutupi mutiara yang cemerlang dengan kotoran." "Istri, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik dalam berbicara. Mulut kecilmu benar-benar sangat manis." Ling Han menyeringai, bertingkah seolah dia akan mencubit pipi Sui Yanyu, menyebabkan yang terakhir langsung memutar matanya ke arahnya, penuh dengan iritasi. "Aku benar-benar hamil. Mari kita memiliki beberapa ikan keras yang bahkan lebih kuat, dan biarkan pedang ini naik ke ketinggian logam godly tingkat 4. Sui Yanyu mengintip ke kejauhan, dan tiba-tiba berbalik pucat saat dia berseru, "Kamu sial!" Seekor ikan raksasa berenang ke arah mereka. Panjangnya beberapa ribu meter, dan meskipun itu bukan yang terbesar, ketika ombak yang diciptakannya melonjak ke arah mereka, mereka langsung menyapu Ling Han dan Sui Yanyu. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. "Kekuatan ikan ini setidaknya telah mencapai Sun Moon Tier," kata Ling Han. Ikan raksasa itu mendekati keramaian, membuka mulutnya yang besar, dan semua air laut di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak ke mulutnya. Ling Han dan Sui Yanyu juga tidak terkecuali, karena mereka terhisap bersama dengan air laut, menuju ke sana. "Bergerak!" teriak Ling Han. Kaisar Asura Iblis dengan cepat menyerbu. Kekuatan Sun Moon Tier melonjak, dan meninju keluar. Itu mengompresi air laut, membentuk gelombang kejut yang terus menjadi lebih besar, dan membanting ke arah ikan besar. Peng, ikan besar itu tiba-tiba dikirim terbang beberapa ribu meter. Kekuatan di balik pukulan ini sangat besar. Sebagian dari tubuhnya bahkan telah merobohkannya, menyebabkan air berdarah merembes keluar. Ikan raksasa itu kembali marah karena kesakitan. Dengan sapuan ekornya, amarah menggulung. Kaisar Asura Setan pergi menemui serangan ini. Meskipun ukurannya sangat kecil, dia tidak kalah dalam hal kekuatan. Dia menembakkan tinju dalam konfrontasi langsung dengan ikan raksasa, dan kedua belah pihak dikirim terbang kembali. Pria dan ikan itu bertempur dengan sangat marah. Tak satu pun dari mereka adalah pembudidaya dalam esensi sebenarnya dari kata tersebut. Salah satunya adalah boneka, tergantung pada true origin stone dan pola pembentukan yang memungkinkannya untuk memiliki kecakapan pertempuran dari Sun Moon Tier. Sedangkan yang lainnya berbakat oleh alam, memiliki tubuh yang besar dan kekuatan yang menakutkan. Ini seperti semut. Berapa lama itu harus dipupuk untuk dapat memiliki kekuatan yang setara dengan manusia normal? Kekuatan di kedua sisi kurang lebih sama. Namun, boneka itu memiliki keuntungan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan sakit, dan tubuhnya terbuat dari logam godly bermutu tinggi. Secara alami, ia memiliki timah yang sangat besar, dan setelah beberapa lusin gerakan, banyak sisik telah robek dari ikan raksasa yang mulai berdarah. Itu takut sekarang. Dengan mengibaskan ekornya, ia melarikan diri dengan cepat. "Sial, aku benar-benar terlalu hebat sekarang," Kaisar Setan Asura menyatakan dengan bangga. Mampu mengirim lawan Sun Moon Tier melarikan diri adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan lakukan di masa lalu. Ini terlalu luar biasa. Ketika dia melihat Ling Han berjalan, Kaisar Iblis Asura segera menghapus wajahnya dari kesombongan, dan beralih ke ekspresi pandering. Dia berseru, "Saya benar-benar terlalu berterima kasih kepada Anda. Guru-guru, Anda seperti orang tua kedua bagi saya, matahari yang cerah di jalan yang saya lalui,
Dimanapun Anda bersinar adalah tempat cahaya. Dia mulai mengambil hati dirinya dengan Ling Han dengan gila, benar-benar tidak tahu apa arti kata memuakkan. Cukup, cukup, aku akan muntah. Ling Han buru-buru melambaikan tangannya, menyebabkan Sui Yanyu mengerutkan bibirnya dengan senyum geli. Baru saat itu Asura Demon Emperor dengan malu-malu menjadi diam, merasa bahwa dia belum cukup memuji. Bagaimanapun, dia tidak mungkin meningkatkan kemampuannya melalui kultivasi. Jadi dia telah melatih keterampilannya menghisap beberapa hari ini. Sangat jarang baginya memiliki kesempatan yang baik untuk menggunakan keterampilan ini. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia baru saja mulai, dia akan dihentikan, yang membuatnya sedikit depresi. Mengapa guru tidak mengizinkannya untuk memamerkan kekuatannya? Setelah tenggelam jauh ke laut besar, hutan ini menunjukkan penampilannya yang luar biasa. Gulma raksasa ini tidak lagi berwarna hijau gelap yang sama, tetapi telah menjadi berwarna cerah. Beberapa berwarna ungu, merah, dan oranye, dan warna-warna ikan juga menjadi lebih kaya dan lebih berwarna. Namun, ancaman yang ditimbulkan oleh ikan-ikan ini meningkat lebih jauh. Raksasa-raksasa besar ini jelas tidak memiliki getaran sedikit pun dari kekuatan asal, namun dilahirkan dengan pola surgawi, yang memberi mereka kemampuan unik. Ada gurita raksasa yang akan memuntahkan tinta ketika ditemui, mewarnai lingkungan mereka sepenuhnya hitam. Tidak hanya mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari di tangan mereka sendiri, bahkan indera surgawi mereka akan sepenuhnya diblokir, menyebabkan seseorang menjadi benar-benar buta, dan mereka hanya bisa tunduk pada serangan. Ada ikan raksasa yang memiliki duri tajam beraneka warna tumbuh dari kepala mereka. Ling Han menyaksikan satu menembus tubuh ikan besar lain dengan paku, membunuh yang terakhir dalam satu gerakan. Dan ada juga yang memiliki racun kuat. Sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk menyerang lawan mereka secara langsung. Area yang mereka lewati adalah zona racun. Banyak sekali ikan raksasa yang secara langsung berbalik dan mati, dengan mudah dibunuh oleh racun. Ini adalah tempat yang berbahaya. Ikan besar akan memakan ikan kecil, dan ikan kecil akan memakan pembudidaya. Tentu saja, ketika ikan besar berpesta, mereka tidak keberatan memakan beberapa pembudidaya seperti yang mereka lakukan. Di mana-mana ada tulang-tulang ikan raksasa. Ada juga bagian tubuh penggarap yang terputus. Biasanya, hanya akan ada lengan, kaki, atau kepala, yang melayang-layang di laut besar. Cloud Piercing Shuttle tidak berguna di area bawah laut ini, jadi Ling Han tidak menggunakan alat dewa ini. Ketika mereka bertemu dengan ikan raksasa di bawah ekstrim Sun Moon Tier, ia akan membuat Kaisar Setan Asura menghadapinya, dan jika mereka bertemu yang lebih kuat, mereka akan bersembunyi di menara hitam. Mereka hanya akan pergi ketika pantai sudah bersih. Ikan di sini masih memiliki sedikit nilai. Tulang-tulang beberapa ikan terbuat dari logam, kualitasnya sebanding dengan logam surgawi pada tingkat yang sama. Jadi, selama mereka bertemu ikan seperti itu, Ling Han akan menarik mereka ke menara hitam. Di masa depan, dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan Divine Demon Sword. Di sudut tertentu laut dalam, Permaisuri Luan Xing berdiri di hadapan seorang lelaki tua, dan di dekat mereka, ada bunga lotus triwarna yang mekar penuh. Bahkan di lingkungan seperti itu, orang masih bisa mencium aroma wangi yang indah. Seperti yang diharapkan, ini adalah ramuan surgawi. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menarik perhatian Permaisuri Luan Xing? Tapi lelaki tua itu benar-benar mampu berdiri teguh melawannya, menunjukkan bahwa kemampuannya jelas luar biasa. Mereka berdua berdiri dengan tangan bersilang di belakang. Dengan diameter sekitar 3 meter di sekitar mereka, sebenarnya tidak ada setetes air laut pun, yang menunjukkan kemampuan mereka yang kuat, yang mampu menghalangi bahkan air laut di tempat ini. Ini hanyalah Tricolor Wind dan Fire Lotus, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa juta tahun untuk berevolusi menjadi 7 berwarna. Ini sama sekali tidak berguna bagi Anda. Jadi mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk memilikinya? Aku juga tidak akan menerima itu. Saya bersedia berpisah dengan 3 pil aroma naga sebagai kompensasi. Bagaimana dengan itu? Pria tua itu bertanya. Tricolor Wind dan Fire Lotus adalah harta unik surga dan bumi.
jika seorang pembudidaya tier sungai gunung menariknya ke ruang dantiannya, ia akan dipelihara oleh Divine Lotus setiap saat. Tidak hanya kultivasinya yang terakumulasi dengan cepat, ia juga dapat berkomunikasi dengan Dao langit dan bumi dengan bantuan teratai surgawi karena itu adalah harta yang besar dari surga dan bumi. Bahkan pemahaman tingkat kultivasinya akan dipercepat luar biasa. Namun, ketika pembudidaya maju ke Sun Moon Tier, esensi dari lotus teratai akan dikeluarkan dan secara alami akan layu. Ini masih tricolored, jika itu telah mencapai 5 warna, itu dapat digunakan oleh pembudidaya Sun Moon Tier, dan untuk yang 7 berwarna, bahkan para elit tier tubuh surgawi akan memperlakukannya seperti harta karun tertinggi. Chapter 1106 Crimson Fire Needle. Permaisuri Luansing diselimuti aura primal chaos. Ketika dia berkedip, bintang-bintang besar muncul di belakangnya sebelum dengan cepat menghilang lagi. Mereka yang berada pada tingkat tertinggi dari tier tubuh surgawi hanya dapat memiliki 4 tubuh surgawi. Namun pematerialisasian dan lenyapnya benda-benda surgawi ini terlalu sering terjadi, sedemikian rupa sehingga terlihat seperti ada banyak benda surgawi yang terpancar di belakang punggungnya. Aura tak terbatas terpancar dari mereka, memancarkan kekuatannya sebagai penguasa. Dia berpunuk dan berkata, "Aku akan memberimu 5 naga fragrance pills." Penatua goyah sejenak. "Hah? Aku menawarimu 3 dragon fragrance pills sehingga kamu bisa menyerah pada Tricolor Wind dan Fire Lotus ini. Namun kamu menawariku 5 kembali. Apakah Anda mencoba mengalahkan saya dengan kekayaan Anda?" Bagaimanapun, pil fragrance naga adalah pil yang sangat berharga yang dapat meningkatkan pemahaman elit Heavenly Body Tier tentang Dao hebat. Penatua telah menawarkan 3 pil fragrance naga karena ada keturunan yang sangat dia kagumi. Keturunan ini baru saja menembus gunung sungai Tier, dan dengan bantuan Tricolor Wind dan Fire Lotus ini, mereka akan dapat menyelesaikan gunung sungai Tier hanya dalam 1000 tahun, atau mungkin bahkan beberapa ratus tahun. Selain itu, ini akan membantu mereka mencapai kesempurnaan di semua tingkatan minor. Jika bukan karena keturunannya, Tricolor Wind dan Fire Lotus ini akan sama sekali tidak berguna baginya. Dengan demikian, bagaimana dia bisa menawarkan harga setinggi itu? Tentu saja, seseorang juga bisa menanam lotus jika mereka memiliki cukup kesabaran. Setelah menyerap esensi langit dan bumi selama beberapa ratus juta tahun, itu mungkin akan menjadi wind dan fire lotus yang berwarna 7. Setelah puluhan miliar tahun, itu mungkin akan menjadi wind dan fire lotus 9 warna. Namun, siapa yang bisa menunggu begitu lama? Penatua itu merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Baiklah, 5 pil aroma naga. Tricolor Wind and Fire Lotus adalah milikmu." Permaisuri Luansing dengan santai melemparkan cincin spasial ke arah sesepuh. Dia sangat mendominasi, dan dia tidak pernah ragu dengan apa yang dia lakukan. Dia mulai melangkah menuju lotus. "Tunggu!" teriak si penatua. Dia mengulurkan lengannya untuk memblokirnya. Niat membunuh muncul di wajah permaisuri Luansing. Apakah penatua akan kembali pada kesepakatan mereka? Aku bukan orang yang akan kembali pada kata-kataku. Namun, bukankah kamu pikir kamu harus membiarkan aku memverifikasi keaslian pil Fragrance Dragon terlebih dahulu? Permaisuri Luansing tidak berbicara. Namun, dia berhenti berjalan menuju Tricolor Wind dan Fire Lotus. Permintaan penatua itu tidak berlebihan. Lagi pula, siapa yang akan mempercayai orang asing? Penatua mengambil sebotol pil dari cincin spasial. Kemudian, ia mencabut sumbat gabus dan menuangkan pil alkimia. Dia mempelajarinya sebentar, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu memang orang yang bisa dipercaya?" Permaisuri Luansing berjalan di depan lotus dan mulai menggali dengan hati-hati. Dia harus berhati-hati. Ini karena lotus harus dalam kondisi sempurna ketika ditempatkan di dantian seorang pembudidaya. Kalau tidak, efeknya akan turun secara dramatis. Dia mengambil kantong kain yang hanya sebesar telapak tangan seseorang. Namun, dengan mudah bisa memegang lotus yang tingginya 3 kaki. Dia mengikat kantong itu ke pinggangnya.
Alat roh spasial tidak dapat menampung makhluk hidup ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Jadi, apa yang bisa dilakukan ketika mereka ingin merelokasi tanaman obat yang saleh? Tidakkah orang akan menderita kerugian besar jika obat saleh mereka secara tidak sengaja terluka selama transportasi? Dengan demikian, kantong virtual lahir. Kantung-kantung ini dapat dengan paksa menahan domain ruang, sehingga memberikannya kemampuan untuk menampung makhluk hidup. Dengan demikian, mereka dapat memastikan keamanan obat-obatan yang saleh. Namun, ruang yang tertahan oleh kantong-kantong ini sangat tidak stabil. Secara umum, mereka hanya bisa memegang tanaman. Jika hewan ditempatkan di dalam, ruang yang tertahan akan sangat terpengaruh. Bahkan, itu bahkan akan hancur pada rangsangan sedikit pun. Bahkan dengan begitu banyak kendala, umur virtual pouch masih relatif singkat. Namun, keuntungannya adalah bahwa mereka dapat disempurnakan oleh elit tier tubuh surgawi. Tidak seperti alat dewa tata ruang yang hanya bisa disempurnakan oleh mereka yang berada di tier Genesis. Penatua menyaksikan dari samping. Setelah Permaisuri Luan Xing menempatkan teratai ke dalam kantong virtual, ia segera menuju padanya. 4 tubuh surgawi melayang di belakangnya, masing-masing memancarkan aura kuno. Ledakan, dia segera mengeluarkan kartu trufnya. Dia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan ini. Tetapi Permaisuri Luan Xing telah berfokus pada penggalian obat-obatan saleh saat itu. Ini memberinya kesempatan dan waktu untuk bersiap. Pemogokan ini sangat menghancurkan. Air laut di sekitar mereka langsung menghilang, dan ikan raksasa dalam radius 500 km itu semua meledak dan mati. Sementara itu, serangan paling kuat si tua berubah menjadi tombak hitam yang terus menusuk ke pinggang Empress Luan Xing. Dia masih ingin mendapatkan Tricolor Wind dan Fire Lotus. Permaisuri Luan Xing berkobar marah. Dia meraung pelan, dan tangannya yang ramping menekan ke belakang, menyebabkan ribuan pola surgawi terjalin dan merajut menjadi jaring yang terbang ke arah yang lebih tua. Seorang penguasa marah, dan surga dan bumi kehilangan kemilau mereka. Mereka berdua di Heavenly Body Tier. Namun Permaisuri Luan Xing jelas lebih kuat. Jalannya menyelimuti tombak hitam itu dan merobek-robeknya. Sebuah cahaya merah menyala menembus jaring pada saat ini, mendesing ke leher Empress Luan Xing. Permaisuri Luan Xing buru-buru menghindar ke samping. Namun, lampu merah mengikuti gerakannya dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya, itu menusuk ke tangannya. Hahaha, Penatua tertawa terbahak-bahak, muncul terutama sombong. Yang mulia, Anda sudah terkena Crimson Fire Needle. Jika saya tidak menghilangkan efeknya, darah Anda akan menguap setetes demi setetes. Anda akan mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Serahkan Tricolor Wind dan Fire Lotus, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Bagaimanapun, kau wanita yang cantik, dan akan memalukan bagimu untuk mati seperti ini. Ada kilatan aneh yang berkedip di mata si tua. Dia adalah keindahan yang menakjubkan, namun dia telah ditangkap olehnya. Selain itu, dia juga adalah permaisuri kekaisaran Majestic. Jika dia bisa menjadikannya budak yang patuh, kekuatan macam apa yang akan jatuh ke tangannya? Bintang-bintang besar melayang di belakang punggung Empress Luan Xing. Aura yang mereka pancarkan membuat satu getaran, dengan jantung sesepuh yang berdebar kencang. Terlalu kuat, dia terlalu kuat. Kita berdua berada pada level sempurna dari Heavenly Body Tier. Jadi mengapa perbedaan di antara kita begitu besar? Untungnya, dia telah memberinya cukup waktu untuk melepaskan serangannya yang paling kuat. Dia lebih mampu menggunakan alat dewa kuno bahwa Crimson Fire Needle telah diluncurkan oleh Saint Destroying Crossbow-nya. Apa itu Saint? Hanya mereka yang mencapai tingkat kejadian yang bisa disebut sebagai orang suci. Sementara itu, harta ini disebut Saint Destroying Crossbow, yang mengungkapkan betapa perkasa itu. Namun, Saint Destroying Crossbow yang diterima Penatua itu rusak. Dengan demikian, ia bahkan tidak bisa membunuh elit di Eternal River Tier, apalagi Tier Genesis. Namun, itu masih sangat efektif terhadap mereka yang berada di tier tubuh surgawi. Kamu anggota Dark Knight Hall. Permaisuri Luan Xing tidak bergerak, malah memilih untuk menanyai sesepuh dengan nada serius.
Hati si tua tersentak. Bagaimana dia menebak, apakah saya tergelincir di suatu tempat? Namun, tidak ada keraguan bahwa dia telah terkena Crimson Fire Needle. Memikirkan hal ini, si Penatua menjadi santai lagi. Memang, dia dengan percaya diri mengakui identitasnya, dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Permaisuri Luansing tidak menjawab pertanyaannya, malah mengatakan, "Kalau begitu, ini adalah jebakan selama ini. Anda menemukan Tricolor Wind dan Fire Lotus, dan saya juga kebetulan berada di dekatnya. Anda menyadari bahwa saya akan datang cepat atau lambat, sehingga Anda dengan sengaja berpura-pura bahwa Anda menemukannya pada saat yang sama dengan saya. Namun, kamu menganggap itu sebagai kesempatan untuk membunuhku. Hehe, Yang Mulia sangat bijak, segalanya seperti yang Anda katakan." Sekarang setelah sampai pada hal ini, si Penatua tidak menyembunyikan niatnya lagi, mengatakan, "Namun, saya sarankan Anda menyingkirkan pikiran-pikiran Anda yang fantastis, Yang Mulia. Semakin banyak waktu Anda buang, semakin banyak darah Anda akan menguap." "Pencuri menjijikan," Permaisuri Luansing berkata dengan jijik. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dan mungkin terbentuk tanpa batas, melepaskan tekanan yang menakutkan. Ekspresi Penatua berubah drastis. Dia terkena Crimson Fire Needle, jadi bagaimana dia masih bisa menggunakan kekuatannya? Bukannya origin powernya sudah lama menguap? Chapter 1107. Mungkin Permaisuri. Permaisuri Luansing bergerak, dan garis-garis regulasi berubah menjadi rantai surgawi yang terbang keluar dari telapak tangannya yang seperti batu giok dan menghujani tetua dari aula malam gelap. Penatua ini jelas salah satu anggota terkuat dari Dark Knight Hall. Berapa banyak orang di jagat raya ini yang bisa berkultivasi ke tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier? Selain itu, harta macam apa itu adalah Saint Destroying Crossbow? Itu jelas merupakan harta tertinggi dari Dark Knight Hall. Namun, Penatua ini bisa mengeluarkannya, jadi dia pasti adalah individu tingkat atas di Dark Knight Hall. Cahaya terpancar dari tubuh si Penatua saat dia mengaum. Dia tampak sangat tua saat itu, namun esensi kehidupannya membumbung tinggi di langit saat ini. Dia bertarung dengan hidupnya di telepon, hancurkan dia. Permaisuri Luansing menangis pelan. Rantai surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkerumun saat tangannya menekan. Ini adalah manifestasi dari Dao, dan itu bisa menampilkan pemahaman seseorang tentang Dao besar langit dan bumi. Penatua itu membakar esensi darahnya. Dia masih percaya bahwa Permaisuri telah terkena Crimson Fire Needle-nya, yang berarti darahnya masih terus menguap. Dia jelas merupakan kekuatan yang dihabiskan, dan dia pasti tidak bisa bertahan lebih lama. Selama dia bertahan melalui ini, kecantikan menggoda yang terkenal di seluruh galaksi akan menjadi mainannya. Hatinya berdebar karena kegembiraan ketika pikiran ini terlintas di benaknya. Keadaan mentalnya yang telah ia kembangkan selama puluhan juta tahun menjadi seperti masa muda yang penuh nasu. Dia merasa sangat haus. "Aku akan mencapai kemenangan selama aku bertahan melalui ini." Menangkap permaisuri yang bangga ini mungkin adalah impian elit yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berhasil, seberapa puaskah kesombongannya? Penatua dikirim terbang dengan satu serangan. Bahkan armor origin powernya menghilang. Air laut bergegas ke arahnya, membasahi rambut dan pakaiannya. Wah, Penatua meludahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan, dan dia tergagap. Bagaimana kekuatanmu masih begitu kuat?" Mereka berdua berada pada tahap puncak tingkat sempurna Heavenly Body Tier, dan dia lebih jenius bintang 4. Secara teoritis, Permaisuri Luansing hanya memiliki kecakapan pertempuran yang satu bintang lebih kuat darinya. Namun, menilai dari pertukaran mereka saat itu, perbedaan antara kecakapan pertempuran mereka jelas lebih dari satu bintang, itu setidaknya 3 bintang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Permaisuri Luansing tidak menjawab. Sebaliknya mengatakan, "Pencuri berbahaya, mati." Dia memiliki pola pikir penguasa, dan dunia harus mendengarkan perintahnya. Tidak ada yang diizinkan untuk menentangnya. Penatua mengambil helm dan mengenakannya. Peraturan Dao Agung langsung mengalir turun dari helm, terjalin untuk membentuk pola surgawi yang menempel di tubuhnya. Sekilas,
Setidaknya ada 1000 pola surgawi. Dia adalah super elit untuk memulai, jadi dia sudah memiliki lebih dari 3000 pola surgawi. Tambahkan ke 1000 dari helm, dan aura yang terpancar dari tubuhnya langsung melonjak eksplosif. Saat ini, dia sudah tidak lebih lemah dari permaisuri Luan Xing. "Kakak, jangan lupa bahwa aku dari Dark Knight Hall," kata sesepuh itu dengan arogan. "Kami sudah ada bahkan lebih lama dari 3 kerajaan kekaisaran, jadi kekayaan sumber daya yang kami miliki jauh di luar imajinasi yang mulia. Kamu tidak lain adalah orang lemah yang bergantung pada alat eksternal." Permaisuri Luan Xing berkata dengan dingin. Rantai surgawinya berubah menjadi pedang, tombak, pedang, dan busur panah saat hujan turun dari langit. Ini benar-benar menakutkan. Seolah-olah langit akan runtuh, dan seolah-olah langit ingin menghukum yang lebih tua dari Dark Knight Hall. Ekspresi Penatua berubah drastis. Dia jelas telah mengaktifkan alat dewa tingkat tinggi, namun pada saat ini, dia tidak yakin bahwa dia bisa menang. Dia merasa bahwa kecantikan menggoda di seberangnya cukup kuat untuk membuat rambutnya berdiri tegak. Dia akhirnya mengambil panah hitam yang diukir dengan pola surgawi yang kompleks. Namun, panah otomatis ini rusak, dan banyak dari pola surgawi hanya memiliki setengah atau bahkan hanya sepertiga dari pola mereka yang tersisa. Meski begitu, ini tidak menghentikan panah dari menjadi kuat. Penatua tidak menyembunyikan keberadaan panah otomatis ini dengan kekuatannya lagi, dan ruang di sekitar mereka langsung diserap oleh niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah aura ini bisa membunuh para dewa dan membunuh para suci. "Saint Destroying Crossbow, yang mulia, saya sarankan Anda menyerah. Hehe, saya membawa 3 Crimson Fire Needles kali ini, dan Anda sudah terkena salah satu dari mereka. Jika Anda terkena yang lain, bahkan saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Saya hanya bisa menyaksikan kecantikan mati di depan mata saya." Permaisuri Luan Xing tidak mengindahkan kata-katanya. Dia menekan telapak tangannya, dan seluruh dunia langsung menjadi gelap. Rantai surgawi yang tak terhitung merosot ke bawah, bergerak untuk membunuh yang lebih tua. Ekspresi sengit muncul di mata tua itu. Meskipun dia ingin menangkap keindahan yang menggoda ini, hidupnya sendiri jauh lebih penting dibandingkan. Pada saat ini, dia tidak punya pikiran bengkok lagi. Dia memukul dengan telapak tangannya, menyebabkan ribuan pola surgawi terjalin dan membentuk dinding di depannya. Sementara itu, dia mengaktifkan Saint Destroying Crossbow. Dia akan meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi. Dalam hal kekuatan, dia beberapa pasak di bawah permaisuri Luan Xing. Namun, helm di kepalanya meningkatkan kekuatannya dan mengurangi setidaknya 1 bintang perbedaan di antara mereka. Jadi, bahkan jika dia bukan lawannya, setidaknya dia tidak akan dikalahkan dalam sekejap. Dia membeli waktu untuk mengaktifkan Saint Destroying Crossbow. Dengan ini dan Crimson Fire Needles, bahkan Elite Heavenly Body Tier akan menderita kekalahan tertentu. Bahkan jika 1 Crimson Fire Needle tidak cukup, masih ada 2 lagi. The Saint Destroying Crossbow akhirnya diaktifkan. Kualitas alat dewa ini terlalu tinggi, dan meskipun Penatua memiliki kekuatan yang mencengangkan, dia masih merasa tegang setelah mengaktifkannya 2 kali berturut-turut dengan cepat. Keringat membasahi dahinya, dan bahkan auranya mulai menjadi tidak stabil. Namun, sekarang setelah Saint Destroying Crossbow diaktifkan, aura dahsyat langsung menyapu ruang di sekitar mereka. Ini masih Saint Tool, meskipun itu rusak dan kekuatannya berkurang. Ekspresi serius muncul di wajah permaisuri Luan Xing. Dia tidak berani ceroboh di hadapan Saint Tool semacam itu. Saat dia meraung lembut, 9 gunung muncul di belakangnya dan menabrak yang lebih tua. "Pergi." Penatua itu mengertakkan gigi, tidak memiliki pikiran lagi untuk beruntung. Dia menembakkan Crimson Fire Needle menggunakan Saint Destroying Crossbow. Sebuah lampu merah menyala keluar dan langsung menembus pertahanan peraturan permaisuri Luan Xing, terus terbang ke arahnya setelah itu. Penatua terkekeh dingin. Setelah Saint Destroying Crossbow ditembakkan, targetnya pasti akan kena. Ini kecuali seseorang lebih kuat dari Saint Destroying Crossbow. Sementara itu, Crimson Fire Needle dengan cepat bisa menguapkan darah seorang kultivator. Bahkan elit tier tubuh surgawi tidak akan bisa bertahan lama. Sang permaisuri sudah dipukul sekali,
namun dia masih bisa bertahan untuk saat ini. Namun, penatua itu tidak percaya bahwa dia bisa tahan diserang lagi. Permaisuri Luan Xing masih mengelak sebelumnya, namun dia bahkan tidak berusaha mengelak kali ini. Lampu merah tua menembus dadanya. Dia sudah selesai. Penatua itu senang namun menyesal pada saat yang sama. Sang permaisuri pasti akan mati setelah terkena 2 Crimson Fire Needles, bahkan dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Sangat memalukan bahwa kecantikan yang menakjubkan ini akan mati sebelum dia bahkan mendapat kesempatan untuk menikmatinya. Namun, tatapan curiga bahkan ketakutan langsung muncul di wajahnya. Ini karena permaisuri Luan Xing berdiri di depannya tanpa cedera. Vitalitasnya membubung tinggi di langit, sementara kekuatannya yang dominan tidak lebih lemah dari sebelumnya. Bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti seseorang yang diserang oleh 2 Crimson Fire Needles? Mati. Setelah berurusan dengan serangan tetua, permaisuri Luan Xing melancarkan serangan ganas. Ruang di sekitarnya hancur oleh telapak tangannya. Penatua itu mengertakkan gigi, tidak ada sedikit pun semangat juang yang tersisa di dalam dirinya. Dia dengan panik berbalik untuk melarikan diri. Permaisuri Luan Xing mengejarnya beberapa langkah sebelum tiba-tiba berhenti. Auranya menjadi sedikit tidak stabil. Saya dikejutkan oleh serangan kejutan pertamanya, dan bahkan Nine Death's Heaven Art saya tidak dapat sepenuhnya menekan Crimson Fire Needle. Untungnya, saya siap untuk yang kedua kalinya, dan dapat menggunakan batu aneh ini untuk memblokir serangannya. Pembunuh dari Dark Knight Hall secara alami menakutkan. Sein Destroying Crossbow lebih dari sekadar harta berharga yang bisa menekan elit Heavenly Body Tier. Aku akan membantai kamu bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia. Dia mulai mengejarnya. Chapter 1108. Pembunuh. Ling Han tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ada apa? Tanya Sui Yanyu. Ling Han merenung sejenak dan menjawab, aku punya firasat bahwa seseorang mengikuti kita. Apakah itu Dark Knight Hall? Atau apakah itu Zhao Lun atau Xia Wukui? Sui Yanyu mendaftar kemungkinan. Namun, senyum pahit langsung muncul di wajahnya. Ada benar-benar cukup banyak orang yang ingin membunuh Ling Han. Ling Han berpikir sejenak dan berkata, itu tidak mungkin Zhao Lun. Dia dengan Jenderal Besar Zhao, dan dengan status Jenderal Besar Zhao, tidak perlu baginya untuk mengikuti saya dengan diam-diam. Jika dia ingin membunuhku, dia akan melakukannya secara langsung. Itu juga bukan Xia Wukui, karena tidak ada elit Sun Moon Tier di sisinya. Setelah melihat pertahanan saya, dia tidak akan datang untuk meminta pemukulan. Kemungkinan besar adalah Dark Knight Hall. Ling Han membuat keputusan. Jika itu adalah Dark Knight Hall, mengapa mereka belum menyerang? Mungkinkah si pembunuh tidak cukup kuat, jadi mereka saat ini meminta penguatan dari elit lain? Sui Yanyu juga mulai berspekulasi. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, tempat ini tidak dikenal semua orang, dan bahkan tidak mungkin untuk membedakan utara dari selatan. Bagaimana mereka bisa menggambarkan lokasi saya? Memang, karena tidak ada yang pernah ke sini sebelumnya, bagaimana mereka bisa memberikan lokasi kami kepada orang lain tanpa memiliki peta untuk referensi? Ekspresi bermasalah muncul di wajah Sui Yanyu. Dia bertepuk tangan, dan berkata, karena itu masalahnya, si pembunuh mungkin tidak muncul karena mereka terlalu lemah. Tidak harus. Ling Han tidak setuju dengan ini, dan dia berkata, mungkin mereka tahu keberadaan Little Asura, dan juga tahu bahwa dia bukan lawan yang mudah. Karena itu, mereka mencari peluang yang lebih baik untuk menyerang. Betul, Sui Yanyu dengan cepat mengangguk setuju. Dia tanpa sadar mengabaikan keberadaan Asura Demon Emperor. Alasan utama untuk ini adalah karena dia terus menggunakan metode tak tahu malu untuk membuat kehadirannya diketahui. Bagaimana dia bisa berpikir, oh, dia juga elit? Mengapa saya belum mendeteksi sesuatu yang luar biasa? Tanya Asura Demon Emperor. Ada ekspresi bingung di wajahnya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, meskipun Anda telah memasukkan boneka Sun Moon Tier,
kekuatan Anda sendiri masih hanya di tier River Mountain. Dengan kata lain, indera surgawi Anda masih terlalu lemah. Selain itu, tempat ini dapat melemahkan persepsi indera surgawi seseorang, jadi itu sangat normal bahwa Anda tidak dapat mendeteksi sesuatu yang abnormal. Ekspresi putus asa langsung muncul di wajah Kaisar Asura Setan. Dia tidak bisa meningkatkan level kultivasinya di alam abadi, dan ini membuatnya merasa sangat tidak puas. Daripada membiarkan mereka mengikuti kita, mengapa kita tidak memancing mereka keluar dari persembunyian? Ling Han mengusap dagunya dengan pikiran. Jika ada seseorang yang terus mengikuti di belakangnya, dia akan merasa sangat dibatasi ketika melakukan sesuatu. Misalnya, dia tidak akan bisa masuk dan keluar menara hitam sesuka hatinya, karena ini akan berisiko mengungkapkan rahasianya. Bagaimana kita akan memancing mereka? Tanya Sui Yanyu. Kita akan membuat Asura kecil lari jauh, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia memiliki segel Vajra dan segel singa, dan dengan demikian dia tidak takut pada elit Sun Moon Tier, bahkan jika mereka berada di puncak Sun Moon Tier. Tuan, kamu tidak ingin Little Asura yang setia lagi? Asura Demon Emperor langsung bertindak seperti anak anjing yang lucu. Sangat memalukan bahwa tidak ada ekor untuk dia mengibas. Kencing, Ling Han tidak tahan, dan dia segera menendangnya ke samping. Tuan, Kaisar Setan Asura langsung terbang beberapa ratus kilometer jauhnya. Senyum muncul di wajah Ling Han, dan dia berkata, mari berharap pembunuh bayaran akan muncul lebih cepat daripada nanti. Kalau tidak, itu akan terasa seperti ada ular beracun memata-matai kita sepanjang waktu. Ada ekspresi khawatir di wajah Sui Yanyu. Jika pembunuh itu menyerang, mereka pasti akan menjadi elit di Sun Moon Tier. Mungkin mereka bahkan tidak akan memberi Ling Han kesempatan untuk bersembunyi di menara hitamnya atau menggunakan segel dewa. Jangan khawatir, suamimu bukan orang biasa, kata Ling Han sambil tertawa. Gadis, beri aku senyum. Ini membuat Sui Yanyu tertawa, dan dia memutar matanya ke arahnya dengan jengkel. Mereka berdua terus maju, dan Kaisar Setan Asura mengindahkan perintah untuk menjaga jarak dari mereka. Dia dengan sengaja menciptakan kesempatan bagi pembunuh itu. Sehari kemudian, hehehe, terdengar tawa dingin, dan sesosok muncul di hadapan Ling Han dan Sui Yanyu. Ini adalah pria paruh baya bertulang kurus yang tampil sangat jelek. Hanya matahari dan bulan yang sesekali muncul di belakang punggungnya menandakan bahwa dia adalah seorang elit yang telah mencapai tingkat paling rendah dari tingkat matahari bulan. Tidak heran dia tidak muncul sebelumnya. Benar saja, kecakapan bertarungnya lebih lemah daripada Asura Demon Emperor. Brat, aku tahu bahwa kamu dengan sengaja mengirim boneka itu pergi untuk menciptakan kesempatan bagiku, kata pembunuh bayaran dengan tawa dingin. Meskipun aku tidak tahu mengapa, tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dariku? Ada perbedaan kekuatan yang pasti, dan tidak ada skema yang bisa mengubah ini? Ling Han tertawa, dan berkata, kamu akhirnya muncul. Katakanlah, kamu adalah elit Sun Moon Tier, jadi, tidakkah kamu merasa malu karena membuntuti dua pembudidaya Tier River Mountain? Kau mencari kematian, kata pembunuh setengah baya dengan hamp dingin. Dia segera menyerbu ke arah Ling Han. Dia adalah seorang pembunuh, jadi membunuh targetnya secara alami adalah hal yang paling penting. Dia hanya bertahan dan bersembunyi karena dia takut pada Kaisar Iblis Asura. Sekarang setelah ancaman ini hilang, tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Yang perlu dia lakukan adalah membunuh targetnya. Ledakan cahaya hitam tanpa batas melonjak dari tubuhnya dan berubah menjadi tombak raksasa yang menusuk ke arah Ling Han. Singa segel, Ling Han mengambil segel dewa dan menamparnya ke tubuhnya. Dia langsung merasakan kekuatan yang mengerikan menembus tubuhnya. Ratusan pola surgawi muncul di kulitnya. Selain pegunungan, sungai, matahari, dan bulan, ada metode lain yang lebih langsung untuk menentukan kultivasi seseorang, yaitu melihat berapa banyak pola ketuhanan yang dimiliki seseorang. Pembudidaya tier sungai gunung memiliki kurang dari 100, pembudidaya tier Sun Moon memiliki kurang dari 1000, pembudidaya tier tubuh surgawi memiliki kurang dari 10.000, dan sebagainya. Saat ini, ada 800 pola surgawi kekalahan di tubuh Ling Han. Peng, Ling Han mengayunkan tinjunya,
dan kekuatan asalnya terbentuk menjadi tangan besar daripada menabrak tombak hitam. Tombak hitam itu langsung hancur menjadi debu saat bersentuhan dengan tangan besar itu, yang terus melonjak menuju pembunuh setengah baya. FCK. Pembunuh setengah baya itu langsung takut setengah mati. Ada 800 pola surgawi, 800. Orang harus menyadari bahwa bahkan para elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier umumnya hanya memiliki 300 atau lebih pola surgawi. Ini karena memiliki 1000 pola surgawi berarti bahwa seseorang sudah berada di level elit Sun Moon Tier terbaik. Jadi, konsep apa yang merupakan 800 pola surgawi? Ini berarti bahwa seseorang hampir berada pada level elit tier tubuh surgawi semu. Dia akan dihancurkan menjadi bubur kertas jika dia dikerok oleh sedikit tangan besar, apalagi dipukul langsung. Dia dengan panik menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Ledakan, untungnya, reaksinya cukup cepat. Sebuah kekosongan muncul di dekat dasar laut ketika tinju itu jatuh. Sementara dia tersapu ratusan meter oleh ombak yang bergelombang. Sesosok melintas, dan Ling Han muncul di depannya lagi. Wajah pembunuh setengah baya hampir menjadi hijau dengan teror. Meskipun dia memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa, tidak ada dari mereka yang bisa menghalangi kekuatan di tier tubuh surgawi semu. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dia hanya bisa melarikan diri seolah hidupnya bergantung padanya. Baru sekarang dia menyadari betapa luar biasanya kartu truf targetnya. Tidak heran dia telah mengirim boneka yang kuat itu pergi. Itu karena dia telah memancingnya keluar, bukan karena dia sombong melampaui kepercayaan. Dia berteriak kaget karena dia tiba-tiba merasakan aura yang akrab. Tai Feng, Penatua Tai Feng. Dia diliputi kegembiraan. Penatua Tai Feng adalah makhluk tingkat atas dari Dark Knight Hall, dan dia pasti seorang elit. Dia berada di level sempurna dari Heavenly Body Tier. Aku tidak percaya aku menemukan dia di sini. Semuanya beres sekarang. Bahkan jika Ling Han memiliki teknik khusus untuk meningkatkan kekuatannya ke tier tubuh surgawi semu, dia masih belum sebanding dengan elit tier tubuh surgawi asli. Selain itu, Penatua Tai Feng berada pada tahap puncak dari tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier, dan dia lebih dari elit bintang 4. Chapter 1109. Selesai untuk Siu. Seorang penatua melesat, dan auranya yang kuat membuatnya merasa seolah-olah langit runtuh. Seseorang hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan auranya. Elit tertinggi di tier tubuh surgawi. Ekspresi Ling Han langsung menjadi serius saat dia buru-buru mulai mundur. Dia bukan tandingan elit seperti itu, dan dia harus mencari perlindungan di Black Tower-nya bahkan jika ini berarti mengungkap rahasia alat dewa tata ruangnya. Kalau tidak, nasibnya akan mati. Dia bergegas ke sisi Sui Yanyu sebelum menjemputnya, dan dia baru saja akan memasuki menara hitam. Namun, dia tiba-tiba goyah sebelum dia bisa masuk. Ini karena dia merasakan aura kuat lain. Bahkan, aura ini bahkan lebih kuat daripada yang lebih tua dari surgawi tubuh tier. Terlebih lagi, sepertinya sedikit familiar. Ini, Permaisuri Luan Xing. Dia segera memutuskan untuk tidak memasuki menara hitam setelah menyadari ini. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya, diam-diam menunggu hal-hal untuk dimainkan. Penatua Tai Feng, pembunuh setengah baya terkejut dan senang. Namun, dia tidak menyadari bahwa Penatua Tai Feng sangat berantakan pada saat ini. Pakaiannya compang camping, dan mereka lebih basah dengan darah. Sebuah rantai surgawi regulasi dengan ganas melecut seperti tombak dan menyusul Penatua Tai Feng. Rantai surgawi menembus bahunya sebelum menjebaknya di tempat. Penatua Tai Feng berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia sudah dikejar oleh Permaisuri Luan Xing selama 1 hari 1 malam, dan dia sudah menggunakan semua teknik yang dia bisa. Namun, semua ini sia-sia. Sebelum permaisuri ini, perlawanannya sia-sia. Dia tidak berani melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia menggunakan tangannya seperti pedang dan mengiris ke bahunya sendiri.
darah disemprotkan ke udara saat setengah dari bahunya terputus. Namun, rantai surgawi yang menahannya di tempat juga kehilangan efeknya. Namun saat dia hendak melarikan diri lagi, tangan putih besar turun dari langit. Tangan ini ramping dan sehalus batu giok, dan dipenuhi dengan rasa keindahan. Namun, di mata Penatua Tai Feng, tangan ini seperti jimat kematian. Ekspresi putus asa menyebar di wajahnya. Dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Dia tidak bisa memblokir serangan ini. Ledakan tangan besar itu menekan ke bawah, dan Penatua Tai Feng dengan kejam menabrak dasar laut. Ketika tangan besar itu lenyap, bisa dilihat bahwa setidaknya sepertiga dari tulangnya telah patah. Dia terus-menerus batuk darah, dan auranya telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Penatua Tai Feng, pembunuh setengah baya, hampir membasahi celananya ketakutan. Di matanya, Penatua Tai Feng adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Tidak ada orang yang tidak bisa dia bunuh, tidak masalah bahkan jika seseorang lebih kuat dari Penatua Tai Feng. Pembunuh tidak akan bertarung melawan target mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka akan mencari peluang terbaik untuk meluncurkan serangan fatal. Mereka akan segera pergi setelah upaya mereka, terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal. Secara umum, elit Heavenly Body Tier sangat sulit untuk dibunuh. Siapa yang bisa menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri? Namun, 10 elit Heavenly Body Tier telah meninggal di tangan Penatua Tai Feng. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya pembunuh elit ini. Tapi sekarang, dia berbaring di tanah seperti anjing mati. Dia tidak berpura-pura mati, dia secara sah tidak bisa merangkak naik. Pembunuh setengah baya bergetar ketakutan. Siapa yang mengejar Penatua Tai Feng? Kekuatan mereka benar-benar menantang surga. Weng, aura dahsyat menyapu ketika Permaisuri Luan Xing muncul. Dia mengenakan jubah kekaisaran kuning yang cemerlang, dan ada juga jubah berwarna ungu yang mengepul di belakang punggungnya. Panjangnya sekitar 3 meter, dan mengepul dengan kekuatan yang mendominasi meskipun dia berada di dasar laut. Tentu saja, sosoknya yang menakjubkan juga seperti magnet bagi mata. Itu tanpa cacat, dan itu bisa dengan mudah memasuki orang-orang yang melihatnya. Permaisuri Luan Xing, pembunuh setengah baya terbata-bata. Sebagai seorang pembunuh yang berkualitas, ia secara alami mengenali Permaisuri Luan Xing, salah satu elit galaksi yang paling kuat. Dia menelan ludah dengan susah payah. Semua orang mengatakan bahwa Permaisuri Luan Xing sangat kuat, dan dia juga salah satu dari 3 penguasa planet perdamaian bersama. Dia tidak percaya ini sebelumnya, dan dia merasa bahwa Permaisuri ini hanya naik tahta berkat penampilannya yang menakjubkan. Namun sekarang, akhirnya dia menyadari betapa salahnya dia. "Tolong, ampuni aku, Yang Mulia." Penatua Tai Feng meratap dalam kesengsaraan, dan berkata, "Aku bersedia tunduk pada Yang Mulia, dan aku bersedia menjadi anjing dan budak paduka." Dia adalah seorang pembunuh, bukan seorang martir. Dibandingkan dengan hidupnya, apa harga dirinya? Permaisuri Luan Xing mengabaikannya sepenuhnya. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, dan seolah-olah dunia hancur dan langit dan bumi membelah. Ledakan. Penatua Tai Feng hancur menjadi bubur oleh serangan telapak tangan yang mengerikan ini. Tubuh dan jiwanya dihancurkan. Sementara itu, pembunuh setengah baya itu terperangkap dalam sedikit gelombang kejut, namun ini cukup untuk merobeknya menjadi kehampaan. Sangat kuat, Ling Han berpikir dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Permaisuri Luan Xing melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Kecakapan pertempurannya cukup besar untuk membuat surga dan bumi kehilangan kemilau mereka. Permaisuri Luan Xing mengalihkan pandangannya ke Ling Han dan Sui Yanyu saat dia mendarat di tanah. Kemudian, dia tiba-tiba mulai berjalan ke arah mereka. Hati Ling Han bergidik. Meskipun mereka semua berasal dari kekaisaran Majestic yang sama, dia masih harus tetap waspada. Selain itu, pikiran seorang penguasa bahkan lebih sulit untuk dipahami. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Permaisuri? Permaisuri Luan Xing tiba-tiba tersandung, dan aura primal chaos yang menyelimutinya juga menjadi tidak stabil.
elit tertinggi di Heavenly Body Tier benar-benar tersandung ketika mereka berjalan. Ling Han langsung mengerti. Meskipun Permaisuri Luan Xing telah membunuh elit tertinggi dari Dark Knight Hall, dia juga telah membayar harganya. Itu benar, dia pasti menjadi sasaran serangan mendadak juga. Mengikuti kebiasaan Dark Knight Hall, mereka hanya akan menyerang jika mereka memiliki peluang sukses 70 atau 80%. Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Tanya Ling Han buru-buru. Pertanyaan ini hanya alasan untuk memperlambatnya. Targetnya jelas-jelas adalah Sui Yanyu. Pindah. Permaisuri Luan Xing mencaci. Dia mengulurkan tangan dan mengirim Ling Han ke samping. Dia kemudian meraih tangan Sui Yanyu dan baru saja akan menggigit pergelangan tangannya. Ling Han terkejut, dan dia langsung berlari untuk melindunginya, tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain. Dia tidak punya pikiran lain saat ini. Hanya ada satu hal yang melintas di benaknya sebagai seorang pria. Apa gunanya hidup jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri? Terkesiap. Dia merasakan rasa sakit yang tajam di lehernya, dan kulitnya yang sekuat logam godly tingkat 4 langsung terbuka. Yang mengejutkan, Permaisuri Luan Xing sebenarnya telah menggigit lehernya, dan sekarang mengisap darahnya. Apakah kamu Asteris King Vampir? Ling Han ingin melawan, dan dia secara naluriah mengangkat lengannya untuk mendorongnya. Namun, bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan elit tier tubuh surgawi? Tindakannya sia-sia, sama sekali sia-sia. Darahnya terus mengalir, dan kesadarannya mulai memudar. Sementara itu, Sui Yanyu terpana dengan apa yang dilihatnya karena saat ini, postur Ling Han dan Permaisuri Luan Xing terlalu meragukan. Yang satu menggigit leher yang lain, dan seolah-olah mereka sedang berciuman. Sedangkan untuk yang lain, tangannya bertumpu pada payudara besar Empress Luan Xing dalam aksi meraih tidak kurang. Dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Sui Yanyu merasa seolah-olah dunia menjadi gelap. Siapa yang tidak tahu bahwa permaisuri sebersih es dan semurni batu giok? Meskipun dia dicintai dan dikagumi oleh banyak pria, bahkan termasuk para penguasa tertinggi seperti Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor, dia tidak memikirkan apapun dari mereka. Namun, saat ini, dia sebenarnya dilecehkan secara seksual oleh Ling Han. Siapa yang peduli apakah dia melakukan ini dengan sengaja atau tidak? Yang penting itu terjadi. Ketika Permaisuri Luan Xing sadar, apakah Ling Han masih bisa hidup? Pada saat ini, dia benar-benar membenci nyali Ling Han. Kenapa dia harus ikut campur? Dia seharusnya membiarkan Permaisuri mengisap darahnya. Dewa tetap memiliki vitalitas yang kuat, dan dia hanya akan menderita vitalitas yang terluka parah seandainya darahnya dihisap kering. Namun, dia tidak akan mati karena ini. Namun, Ling Han pasti akan mati sekarang. Dia tiba-tiba mencapai keputusan tegas di benaknya. Dia menghunus pedangnya dan dengan kejam menusuknya ke punggung Empress Luan Xing. Chapter 1110. Mendapatkan keberuntungan. Jika hanya satu dari mereka yang bisa selamat, Sui Yanyu tentu berharap bahwa itu adalah Ling Han. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada planet perdamaian bersama setelah Permaisuri Luan Xing meninggal. Dia juga tidak peduli bahwa dia dan Ling Han akan diburu langit, tahu berapa banyak orang. Dia tidak peduli tentang semua itu. Pada saat ini, dia hanya berharap Ling Han bisa hidup terus. Namun, pedangnya ditangkap dan dipegang erat oleh tangan. Dia tidak bisa menusuknya lebih jauh. Itu Permaisuri Luan Xing. Dia sudah mengangkat kepalanya dan berbalik. Meskipun Sui Yanyu tidak bisa melihat ekspresinya, dia percaya bahwa itu pasti kemarahan dan kemarahan. Subjeknya sendiri sebenarnya berani membunuhnya. Ini pengkhianatan tingkat tinggi. Niat membunuh tanpa batas menyapu keluar, membawa kekuatan permaisuri yang mendominasi. Warna langsung mengering dari wajah Sui Yanyu. Namun, dia tidak takut. Dia hanya menatap Ling Han dengan penuh kasih. Mereka tidak bisa hidup bersama, tetapi setidaknya mereka bisa mati bersama. Namun, pukulan fatal yang dia harapkan tidak pernah tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Dia melihat ke arah permaisuri,
hanya untuk melihat bahwa dia diselimuti aura primal chaos. Mustahil untuk melihat ekspresinya. Tubuh Ling Han bergidik saat dia perlahan-lahan sadar. Kehilangan banyak darah telah menyebabkan dia pingsan, namun indera surgawinya sangat kuat dan tangguh, jadi dia secara alami dapat mendapatkan kembali kesadaran dengan cepat. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan Empress Luansing, ekspresi tegas di wajahnya. Jika kamu ingin menghukum siapapun, hukumlah aku. Dia sangat lemah, namun nadanya mengejutkan tegas. Permaisuri Luansing berkobar marah. Dia sebersih es dan semurni batu giok, namun dia benar-benar telah meminum darah pria yang bau. Ini membuatnya merasa seolah-olah dia kotor. Dia mengangkat tangannya dengan tegas, dan 4 benda langit muncul di belakangnya. Setiap tubuh surgawi terpancar dengan aura yang menghancurkan, menyebabkan kulit Ling Han langsung pecah. Namun, darahnya sudah tersedot kering, dan dengan demikian tidak setetes darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Itu pemandangan yang sangat aneh. Kau membalas kebaikan dengan kebencian. Ling Han jelas tidak akan berbaring dan menunggu kematian, dan dia segera berkata, "Jangan mengira aku tidak tahu. Anda terluka saat itu, dan Anda menyedot darah saya untuk menstabilkan situasi Anda. Atau mungkin Anda menggunakan semacam teknik rahasia." "Jadi apa?" kata Permaisuri Luansing dengan dingin. Targetnya awalnya adalah Sui Yanyu, dan dia toh tidak akan membunuhnya. Apakah ada kebutuhan bagi Ling Han untuk ikut campur? Dia telah dipaksa untuk menyedot darah pria ini, dan mereka bahkan melakukan kontak intim dan intim. Memikirkan hal ini saja membuatnya merinding. Itu memuakkan sampai ekstrim. Sebagai penguasa, kamu harus membedakan antara kebaikan dan kebencian. Jika Anda membunuh kami, Anda akan menjadi penguasa yang tidak kompeten dan secara moral bangkrut. Ling Han memuntahkan apapun yang bisa ia pikirkan. Mereka telah jatuh ke tangan elit tier tubuh surgawi sekarang, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk memasuki menara hitam. Karena itu, ia secara alami harus menemukan metode lain untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi bagaimana jika saya mengkhianati semua orang di dunia? Permaisuri Luansing tidak jatuh ke dalam perangkapnya, dan melanjutkan, apakah Anda punya kata-kata terakhir? FCK, Anda tidak bermain sesuai aturan. Ling Han mengerahkan otaknya untuk ide. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, jadi sepertinya semua idenya tidak akan berguna. Permaisuri Luansing memukul telapak tangannya ke kepala Ling Han. Ling Han kehabisan pilihan. Dia harus menggunakan kekuatan menara kecil bahkan jika itu berarti mengungkap rahasia menara hitam. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya akan lari ke ujung dunia. Dia telah memasuki alam abadi sekarang, dan langit dan bumi tak terbatas besar. Itu tidak seperti dunia kecil yang sangat kecil, di mana elit akan dapat menemukannya dengan mudah. Namun, Permaisuri Luansing tiba-tiba menghentikan serangannya di tengah jalan. Sial, Permaisuri mengutuk dalam benaknya. Pikiran Raja ke-9 tiba-tiba muncul di benaknya pada saat ini, mencegahnya melanjutkan serangannya. Dia ingin memutuskan pemikiran ini, namun ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Itu akan melarutkan sejuta tahun kerja kerasnya menjadi ketiadaan. Seperti yang diharapkan, dia mencegah hubungan mereka terlambat. Raja ke-9 telah mengembangkan perasaan yang baik terhadap pria yang menjijikkan ini, dan perasaan ini sangat memengaruhi dirinya sekarang. Dia menguatkan hatinya dan pergi untuk menurunkan telapak tangannya lagi, namun perasaan duka yang intens langsung meluap di hatinya. Ini menyebabkan dia berhenti lagi. Sial, sial. Permaisuri Luansing berpunuk saat dia melemparkan Ling Han ke samping, dan berkata dengan suara dingin, peristiwa hari ini tidak pernah terjadi. Setelah mengatakan ini, dia melompat ke udara dan langsung menghilang dari pandangan mereka. Bagaimana, tidak masuk akal? Kata Ling Han sambil meringis. Dia sudah mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan. Namun, true fluid indestructible digunakan untuk mengobati luka, dan dia tidak benar-benar terluka. Dia hanya kehilangan banyak vitalitas, dan dengan demikian bahkan true fluid yang tidak bisa dihancurkan tidak dapat membantunya pulih sepenuhnya. Wajahnya masih seputih selembar kain.
Sui Yanyu merasa seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Mereka benar-benar lolos dari kematian. Tuan, Asura kecil telah sangat merindukanmu. Kaisar setan Asura muncul, ekspresi ketakutan dan teror di wajahnya. Sialan pergi, Ling Han menendangnya ke samping. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa diandalkan. Ketika Permaisuri Luansing hadir, dia bahkan tidak berani muncul. Sekarang setelah dia pergi, dia buru-buru bergegas kembali. Tapi ini tidak mengejutkan. Bahkan jika Asura Demon Emperor telah kembali, dia hanya akan berlari menuju kematiannya sendiri. Dengan demikian, Ling Han hanya menendang ke samping untuk melampiaskan amarahnya sendiri. Dia sebenarnya tidak punya niat buruk. Ling Han menghela nafas lega dan berkata, "Fiuh, kami tidak terbunuh." Betapa beruntungnya dia hanya berpura-pura digigit anjing. Toh ada banyak obat di Menara Hitam, jadi dia tidak perlu lama untuk memulihkan vitalitasnya. Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa kamu dengan tidak sopan menyerang Yang Mulia saat itu?" Ada ekspresi bingung di wajah Ling Han, dan dia berkata, "Apakah kamu bercanda?" Saya hampir tersedot kering saat itu. Bagaimana saya bisa dengan tidak sopan menyerang wanita itu? Saya melihatnya dengan jelas dengan kedua mata saya sendiri. Kedua tangan Anda telah meraih payudara yang mulia. Ada perasaan cemburu yang kuat dalam suara Sui Yanyu. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran untuk Ling Han pada waktu itu, dan sekarang setelah mereka aman, dia secara alami mulai merasa cemburu. "Apa?" Ling Han tertegun, dan dia mengangkat tangannya dengan tak percaya. Kedua tangan ini benar-benar meraih payudara bahagia Permaisuri Luansing, FCK. Kenapa dia tidak bisa mengingat ini sama sekali? Dia tidak merasakan apa-apa. Sui Yanyu punuk dan berkata, "Apakah kamu masih menginginkan lebih? Apakah Anda hilang dalam ingatan indah?" "Benar saja, pria tidak bisa dipercaya." "Mengapa kamu merasa cemburu?" Ling Han menariknya ke dalam pelukannya dan berkata, "Aku hampir mati saat itu. Jadi bagaimana aku bisa memikirkan hal-hal seperti itu?" Ekspresi ketakutan yang tersisa muncul di wajah Sui Yanyu. Salah satu dari mereka meraih payudara permaisuri, sementara yang lain berusaha membunuhnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mati. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. "Istri saya masih merasa lebih baik." Ling Han terkekeh pelan saat dia menangkupkan tangan ke payudara satu ukuran cawan milik Sui Yanyu. Mereka benar-benar merasa luar biasa. "Pecabul," Sui Yanyu memarahi. Dia baru saja hendak mencubit Ling Han, namun dia menyadari bahwa dia sudah jatuh ke pangkuannya dan jatuh tertidur lelap. Perasaan lembutnya langsung diaduk, dan dia membungkuk untuk memeluknya. Pria ini telah berdiri untuk melindunginya. Jika dia tidak melakukannya, tidak ada masalah yang akan muncul. Dia tidak bisa menahan senyum manis. Dia telah bertemu dengan seorang pria yang bersedia mengorbankan dirinya untuknya. Apalagi yang bisa dia minta? Dia memeluk Ling Han dan membiarkan kepalanya beristirahat di dadanya yang lembut sehingga dia bisa mendapatkan istirahat sebaik mungkin. Namun, dia masih tidak bisa mengerti mengapa permaisuri tiba-tiba melepaskan mereka, terutama karena dia sudah mengembangkan niat membunuh yang intens kepada mereka. Apa masalah duniawi yang masih bisa membuat takut di benak permaisuri? Jelas tidak ada. Namun, dia dengan cepat mendorong pikiran-pikiran ini ke pikirannya. Dia hanya menatap Ling Han dengan ekspresi penuh kasih. Perasaan manis menembus hatinya. Bersambung ke chapter 1111. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.